Setelah berhasil mengubah nama semua harta kekayaanku termasuk rumah mewah seharga 20 miliar, suamiku menggugat cerai aku dan membuangku begitu saja. Kini aku bangkit dan berhasil menjadi pengusaha jam tangan mewah di luar negeri. Karina mengingat pagi itu dengan sangat jelas. Seolah itu adalah hari kemarin dan bukan 5 tahun silam. Mentari pagi menembus tirai sutra mahal di kamar tidur utama, memandikan ruangan dengan cahaya keemasan yang hangat. Aroma kopi Arabica pilihan yang disiapkan oleh asisten rumah tangga sudah tercium samar, berpadu dengan wangi bunga lili yang selalu menghiasi meja nakasnya. Ia menggeliat. Selimut linen Mesir terasa lembut membelai kulitnya. Sebuah kemewahan yang dulu hanya bisa ia lihat di majalah-majalah gaya hidup. Di sampingnya, Arga masih terlelap. Wajahnya yang tampan terlihat damai dalam tidur, rambut hitamnya sedikit berantakan. Karina tersenyum kecil, mengamati garis rahang kuat dan bulu mata lentik suaminya. Arga, cinta pertamanya, pahlawan yang mengangkatnya dari kehidupan sederhana, dan kini, raja di istana mereka. Istana? Ya, rumah ini memang tak ubahnya sebuah istana modern. Sebuah mahakarya arsitektur kontemporer senilai 20 miliar rupiah di salah satu kawasan paling eksklusif di Jakarta Selatan. Rumah itu adalah manifestasi dari kesuksesan Arga sebagai pengusaha properti. Berdiri megah di atas lahan luas, dengan taman yang terawat rapi, kolam renang pribadi dengan air biru jernih, dan interior yang dirancang oleh desainer ternama. Marmer Italia di lantai, lukisan seniman lokal ternama di dinding, dan furnitur-furnitur custom-made yang mahal. Setiap sudutnya berteriak kemewahan, sebuah pernyataan status yang tak terbantahkan. Karina, seorang gadis dari keluarga sederhana di pinggiran kota, tak pernah membayangkan hidup seperti ini. Ia dulu adalah mahasiswa desain interior yang rajin, bekerja paruh waktu untuk membantu biaya kuliahnya. Pertemuan tak sengaja dengan Arga di sebuah pameran seni telah mengubah segalanya. Arga terpikat pada pesona sederhana Karina, senyum tulusnya, dan binar matanya yang penuh semangat saat menjelaskan tentang seni. Cinta bersemi cepat, dan tak butuh waktu lama sebelum Arga melamarnya. Keluarga Karina, tentu saja, sangat gembira. Mereka melihat Arga sebagai jawaban doa, seorang pria yang mampu memberikan kehidupan terbaik bagi putri mereka. Pernikahan mereka adalah pesta megah yang menjadi buah bibir. Sejak saat itu, Karina hidup dalam gelembung kemewahan. Ia memiliki sopir pribadi, kartu kredit tanpa batas, dan jadwal sosialita yang padat. Arga selalu memanjakannya, memenuhi setiap keinginannya, bahkan sebelum ia sempat mengucapkannya. Perhiasan berlian, tas bermerek terbaru, perjalanan mewah ke seluruh dunia, semua itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari Karina. Arga selalu berkata, "Kamu pantas mendapatkan yang terbaik, sayang. Kamu adalah ratuku." Karina, dalam kebahagiaannya, percaya sepenuhnya. Ia tidak melihat Arga sebagai pemberi nafkah semata, melainkan sebagai pasangan hidup yang ia cintai dan ia percayai sepenuh hati. Ia menganggap dirinya adalah partner yang setara dalam rumah tangga ini, meskipun ia tidak memiliki peran aktif dalam bisnis Arga. Ia menghabiskan hari-harinya mengatur rumah tangga yang besar, memimpin staf, dan sesekali terlibat dalam kegiatan amal sosial, sebuah peran yang Arga banggakan. Pagi itu, setelah Arga bangun dan mereka menikmati sarapan di beranda yang menghadap ke kolam renang, Arga meraih tangan Karina. Matanya memancarkan kehangatan yang familiar. "Sayang, hari ini aku ada rapat penting di luar kota. Mungkin akan pulang larut," ujarnya lembut. Karina mengangguk, menyesap kopinya. "Hati-hati, ya. Jangan lupa istirahat." Arga tersenyum, kemudian menatap lurus ke mata Karina. "Oh ya, ada satu hal lagi. Aku ingin kita bicarakan sesuatu yang penting setelah aku pulang nanti." "Penting apa?" tanya Karina, sedikit penasaran namun tanpa kecurigaan. "Tentang masa depan kita. Dan masa depan aset-aset kita," jawab Arga, suaranya sedikit lebih serius dari biasanya, namun masih dengan nada penuh kasih. "Ini demi kita, sayang. Demi keamanan finansial keluarga kita." Karina hanya tersenyum dan mengangguk, merasa tenang. Apapun yang dikatakan Arga, pasti demi kebaikan mereka. Ia tidak tahu bahwa di balik kata-kata manis dan senyum menawan itu, sebuah rencana busuk telah dirajut.
Sebuah rencana yang akan mengubah kehidupan emasnya menjadi reruntuhan, dan mengubah sangkar kristalnya menjadi penjara yang tak terlihat. Pagi itu, Karina masih merasa seperti ratu. Ia belum tahu bahwa tak lama lagi, ia akan menjadi seorang yang terbuang. Malam itu, di dalam kemegahan rumah yang menjadi saksi bisu, Arga pulang. Jam dinding di ruang keluarga menunjukkan pukul 9:15. Karina, yang sedari tadi merasa sedikit gelisah namun diselimuti rasa penasaran, segera bangkit dari sofa saat mendengar suara pintu utama terbuka. Sebuah novel tebal yang sejak tadi hanya menjadi pajangan di tangannya, kini ia letakkan dengan rapi di meja kopi marmer di depannya. Aroma teh chamomile yang telah ia seduh sendiri untuk menenangkan pikiran, memenuhi indera penciumannya. Arga masuk, melempar kunci mobilnya ke dalam mangkuk kristal di meja konsol dekat pintu. Ia terlihat lelah, jas kantornya sedikit kusut, tapi ada kilatan aneh di matanya. Semacam gairah yang tersembunyi, yang bagi Karina saat itu, terlihat seperti kelelahan setelah seharian berjuang di dunia bisnis yang keras. Ia mendekati Karina, mencium keningnya lembut. Maaf agak telat, sayang. Rapatnya alot sekali. Tidak apa-apa. Ga. Sudah kuduga. Karina tersenyum, menyodorkan secangkir teh panas yang mengepul. Duduk dulu. Santai. Arga menghela napas panjang, melonggarkan dasinya, dan duduk di sofa di samping Karina. Setelah meneguk tehnya perlahan, seolah sedang menyusun setiap kata dengan cermat di benaknya, ia mulai berbicara. Nada suaranya lembut, penuh kehati-hatian, seolah sedang menyampaikan rahasia besar yang hanya boleh diketahui mereka berdua. Karina, ia memulai, meraih tangan Karina dan mengusap punggungnya dengan ibu jarinya, gerakan familiar yang selalu menenangkan. Kita sudah menikah 5 tahun. 5 tahun yang indah. Dan selama ini, semua yang kita punya, semua kesuksesan yang kuraih, itu adalah hasil kerja keras kita berdua. Kamu selalu mendukungku. Sayang, kamu adalah inspirasiku. Karina merasakan pipinya sedikit menghangat mendengar pujian itu. Ia memang selalu mencoba menjadi istri yang suportif, meskipun ia tahu perannya dalam bisnis Arga tidak ada. Namun, Arga selalu membuatnya merasa penting. Aku sangat mencintaimu, lanjut Arga, menatap mata Karina lurus-lurus, dan aku ingin memastikan masa depan kita, masa depan anak-anak kita nanti, benar-benar aman. Kamu tahu kan, bisnis properti itu tidak selamanya mulus. Ada pasang surutnya. Ada risiko hukum yang tak terduga, potensi gugatan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, atau bahkan masalah-masalah tak terduga lainnya yang bisa muncul kapan saja. Karina mulai merasakan ada sedikit keganjilan. Arga tidak pernah bicara seserius ini tentang risiko bisnis. Maksudmu, risiko seperti apa? Ga? Tanyanya, mencoba menyembunyikan kecurigaan yang samar. Arga menarik napas lagi, seperti sedang mengumpulkan keberanian untuk menyampaikan ide besar. Aku sudah bicara panjang lebar dengan tim pengacaraku, bahkan sampai ke konsultan keuangan terkemuka yang menangani klien-klien besar. Mereka menyarankan sebuah strategi yang, jujur saja, pada awalnya aku juga sempat ragu. Tapi setelah kupikirkan matang-matang, ini adalah langkah terbaik untuk melindungi semua aset kita. Ia mencondongkan tubuhnya, suaranya sedikit merendah. Mereka menyarankan agar kita mentransfer semua kepemilikan aset penting, rumah ini, tanah-tanah proyek, saham-saham perusahaan, seluruhnya atas nama satu orang saja. Senyum Arga sedikit mengembang, mencoba meyakinkan dengan ekspresi yang penuh keyakinan. Menurut perhitungan dan pengalaman mereka, ini akan sangat mempermudah segala urusan legal dan administrasi di masa depan. Bayangkan, jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, misalnya ada gugatan besar terhadap salah satu pihak, entah aku atau kamu, aset utama kita tidak akan ikut terseret. Mereka akan tetap aman, tidak bisa disita, tidak bisa dibekukan. Ini adalah perisai pelindung kita, Karina. Karina mengerutkan kening. Tapi, Ga, kenapa harus satu orang? Bukankah selama ini juga atas nama kita berdua? Bukankah itu sudah cukup aman? Sebagian besar aset mereka, termasuk rumah megah senilai 20 miliar ini, memang terdaftar atas nama kepemilikan bersama, sebuah komitmen yang selalu Arga banggakan sebagai simbol kepercayaan dan kemitraan. Tepat sekali, sayang, itu poin yang bagus. Arga menyela dengan cepat, seolah pertanyaan Karina sudah ia antisipasi dan ia punya jawaban sempurna. Suaranya melembut,
seperti membujuk anak kecil. Justru karena itu atas nama kita berdua, jika ada masalah hukum yang besar menimpa salah satu dari kita, misalnya aku, maka semua aset yang terdaftar atas nama kita berdua akan ikut terseret. Seluruhnya. Kamu bisa bayangkan, kita bisa kehilangan segalanya, Karina. Dan aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi padamu. Aku tidak mau kamu hidup susah lagi. Arga menghela napas panjang, menunjukkan kesan bahwa ia telah memikirkan ini dengan sangat mendalam dan serius. Lagi pula, ada alasan lain yang lebih praktis dari sisi bisnis. Dengan posisiku sebagai CEO dan direktur utama di perusahaan, akan jauh lebih mudah dan efisien jika semua aset kunci yang terkait dengan operasional dan investasi perusahaan berada di bawah satu nama. Ini akan memudahkan proses persetujuan bank, menarik investor baru, dan meyakinkan mitra bisnis akan stabilitas dan soliditas perusahaan kita. Ini bukan tentang siapa yang lebih berhak atau siapa yang lebih menguasai. Sayang, ini murni masalah teknis di atas kertas, untuk efisiensi dan keamanan jangka panjang. Ia kembali meraih tangan Karina, meremasnya lembut namun dengan sedikit tekanan, seolah ingin menyampaikan urgensi. Lagi pula, apa bedanya? Kita ini suami istri, satu jiwa. Hartaku adalah hartamu. Harta kita adalah harta kita. Ini hanya formalitas legal agar kita bisa tidur nyenyak tanpa khawatir soal ancaman finansial di masa depan. Arga menatapnya lekat, matanya dipenuhi ketulusan yang meyakinkan, namun di baliknya tersimpan motif tersembunyi yang dingin. Kamu percaya padaku, kan, sayang? Kamu tahu aku tidak akan pernah berbuat yang aneh-aneh yang merugikan kita. Kata-kata Arga bagaikan mantra, dibungkus rapi dalam selubung cinta, kekhawatiran, dan janji masa depan yang aman. Karina berpikir, ia mengingat semua kebaikan Arga selama ini, semua kemewahan yang telah ia berikan, semua janji yang selalu ia tepati. Keraguan kecil yang sempat muncul di benaknya, kini terbungkus rapi oleh jaring argumen yang Arga rajut dengan begitu sempurna. Rasa cinta dan kepercayaannya pada Arga begitu besar sehingga menutupi setiap celah keraguan. Ia tidak melihat ada celah dalam logika Arga, atau lebih tepatnya, ia tidak ingin melihatnya. Ia ingin percaya pada pria yang telah memberinya segalanya ini. Karina menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan penting yang ia yakini demi kebaikan mereka berdua. Tentu saja, Ga, aku selalu percaya padamu. Senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum seorang wanita yang mencintai dan sepenuhnya menyerahkan diri. Jika itu memang yang terbaik untuk kita, untuk keamanan masa depan kita, aku setuju. Aku akan tanda tangan kapanpun kamu mau. Mendengar jawabannya, senyum Arga melebar, kali ini terlihat jauh lebih lega dan puas dari sebelumnya. Senyum itu tidak sepenuhnya tulus, sebuah senyum kemenangan yang tersembunyi. Namun, pada saat itu, bagi Karina, senyum itu terasa seperti janji. Sebuah janji yang akan segera ia ingkari dengan kejam. Karina sama sekali tidak menyadari. Ia baru saja menyerahkan kunci-kunci kebebasan dan keamanannya sendiri, lembar demi lembar, kepada pria yang sangat ia cintai. Ia tidak tahu bahwa bisikan, keamanan, itu sebenarnya adalah awal dari penjara tak terlihat yang dibangun oleh keserakahan dan pengkhianatan yang paling pahit. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih lengket dari biasanya. Namun di dalam rumah Arga dan Karina, suasana justru terasa ringan dan penuh antusiasme, setidaknya bagi Arga. 2 minggu telah berlalu sejak percakapan mereka mengenai pengalihan aset. Karina melihat bagaimana Arga bertransformasi dari sekadar suami yang sukses menjadi seorang mastermind yang sangat bersemangat. Pria itu tampak sibuk, seringkali menghilang ke ruang kerjanya yang luas, pintu tertutup rapat, hanya terdengar samar-samar suara telepon yang sibuk atau ketukan keyboard yang cepat. Karina, dengan kepercayaan buta seorang istri yang dimanjakan, menafsirkan kesibukan itu sebagai bukti keseriusan Arga dalam mengamankan masa depan mereka. Ia bahkan merasa sedikit terharu karena Arga mau repot-repot mengurus hal serumit ini demi dirinya dan masa depan mereka. Suatu sore yang cerah, ketika cahaya matahari sore menembus jendela kaca besar di ruang kerja Arga, memantulkan kilau di permukaan meja kayu jati solid, Arga memanggil Karina. Di atas meja itu, tertumpuk rapi berkas-berkas tebal berwarna beige, diikat dengan tali rafia dan klip kertas, tampak sangat resmi dengan logo notaris dan stempel-stempel berwarna. Sayang, bisa kemari sebentar? Ini semua dokumen yang perlu kita tanda tangani, kata Arga. Suaranya dipenuhi nada ceria yang jarang terdengar saat ia sedang berurusan dengan pekerjaan.
Ia menepuk kursi kosong di sampingnya, mengundang Karina untuk duduk. Karina mendekat, matanya sedikit membelalak melihat tumpukan dokumen yang menggunung itu. Ia bukan orang yang akrab dengan urusan legal. Selama ini, kehidupannya hanya berkutat pada perawatan diri, kegiatan sosial, dan mengelola rumah tangga yang besar dengan staf lengkap. Ya ampun, banyak sekali, gah. Apa semuanya harus kutandatangani? Tanyanya, ada sedikit rasa terintimidasi. Arga tertawa kecil, tawa yang menenangkan, dan meraih tangannya. Jangan khawatir, sayang, ini hanya formalitas saja. Pengacaraku, Pak Danu, sudah menyiapkannya dengan sangat teliti dan detail. Intinya, ini semua adalah proses pengalihan nama kepemilikan aset-aset kita. Ada beberapa yang butuh tanda tangan langsung di depan notaris, ada juga yang bisa diselesaikan di sini, cukup dengan persetujuan kita di atas materai. Aku sudah atur semua dengan sesederhana mungkin untukmu. Ia mulai memilah berkas-berkas itu dengan cekatan. Lihat ini. Arga menarik sebuah dokumen paling atas. Ini adalah akta pengalihan hak milik atas rumah kita ini, sayang, katanya sambil menunjuk bagian judul dengan ujung ballpoint emasnya. Kemudian ini ada beberapa surat jual beli untuk properti investasi kita di Bali dan di Bandung. Lalu ini yang paling penting, formulir pengalihan saham di perusahaanku, PT Arga Properti Jaya. Ada juga beberapa polis asuransi dan reksadana. Arga berbicara dengan begitu lancar, menggunakan istilah-istilah hukum yang samar-samar Karina tangkap, namun tidak ia pahami sepenuhnya. Ia tidak memberikan kesempatan Karina untuk membaca setiap lembar secara detail. Setiap kali Karina mencoba mencondongkan tubuhnya untuk melihat isi dokumen, Arga dengan cepat membalik halaman ke bagian yang membutuhkan tanda tangan. Di sini, ya, Arga menunjuk dengan ujung ballpoint, dan di sini juga. Ini ada stempel notarisnya, jadi sudah sah. Ini akan kita lakukan secara bertahap, sayang, jelas Arga lagi, nadanya persuasif. Tapi aku ingin kita mulai secepatnya. Semakin cepat beres, semakin cepat kita bisa tenang dan tidak perlu memikirkan risiko di masa depan. Aku sudah menyiapkan semua jadwalnya. Mungkin akan ada beberapa kali kita harus ke kantor notaris untuk legalisasi, tapi sebagian besar bisa diselesaikan di rumah saja. Aku akan minta Pak Danu dan asistennya datang ke sini. Karina, yang terlalu dimanjakan dan terlalu percaya pada suaminya, mengambil ballpoint yang disodorkan Arga. Ia mengangguk, tanpa keraguan. Baginya, Arga adalah sosok yang selalu berpikir jauh ke depan. Seorang pria yang selalu ingin melindungi keluarganya. Ia tidak membaca detail isi dokumen, hanya melihat sekilas bagian judul dan nama-nama yang tertera di sana. Ada nama Arga tertera jelas sebagai pihak penerima, dan namanya sebagai pihak pemberi hak. Ia merasakan sedikit geli di perutnya, sensasi aneh. Namun kepercayaan pada Arga jauh lebih besar dari keraguan apapun. Baiklah, Ga. Kalau memang ini yang terbaik untuk keamanan kita. Selama beberapa minggu berikutnya, proses penandatanganan itu terus berlangsung dengan rapi dan terencana. Karina sesekali menemani Arga ke kantor notaris Bapak Hardi yang berlokasi di gedung pencakar langit mewah di pusat kota. Bapak Hardi, seorang pria parubaya yang ramah dengan senyum menawan dan kacamata bertengger di hidungnya, selalu menyambut mereka dengan hormat. Ia akan menjelaskan garis besar dokumen-dokumen yang akan ditandatangani, namun penjelasannya selalu umum dan berbelit-belit dengan bahasa hukum yang sulit dicerna Karina. Setiap kali Karina mencoba bertanya lebih detail atau meminta salinan untuk dibaca di rumah, Arga akan dengan sigap memotong. Tidak perlu pusing, sayang, ini sudah diurus semua oleh pengacara. Atau, pokoknya ini demi keamanan kita. Karina, percaya saja padaku. Arga selalu tampak sabar, tersenyum, dan sesekali menggenggam tangan Karina untuk meyakinkannya. Ia bahkan sering membujuk Karina untuk menandatangani dokumen sembari bercanda, menceritakan rencana liburan mewah mereka berikutnya ke Santorini, atau tentang rencana membeli kapal pesiar. Seolah-olah, Arga sedang memberikan hadiah besar padanya, bukan memintanya untuk menyerahkan semua aset yang ia miliki. Suasana penandatanganan selalu dibuat senyaman dan seringan mungkin, jauh dari kesan transaksi besar yang mengubah kepemilikan miliaran rupiah. Karina, yang terlalu nyaman dalam gelembung kemewahan dan kepercayaan buta, tidak pernah merasa perlu meminta salinan dokumen-dokumen itu, apalagi membacanya secara teliti di kemudian hari. Ia menganggap ini hanya bagian dari birokrasi yang rumit, yang Arga urus demi mereka. Ia melihat Arga bekerja keras,
bolak-balik bertemu pengacara dan notaris, dan itu semakin meyakinkannya bahwa Arga benar-benar peduli dan bertanggung jawab. Dalam benaknya, semua ini adalah proses transfer nama di atas kertas. Sebuah formalitas legalitas demi keamanan finansial keluarga mereka di masa depan. Ia tidak tahu bahwa di balik setiap tanda tangan yang ia bubuhkan, setiap cap jempol yang ia berikan, ia sedang menyerahkan bukan hanya aset, melainkan juga hak, kendali, dan masa depannya sendiri. Ia sama sekali tidak menduga bahwa setiap goresan tinta itu adalah awal dari jerat pengkhianatan yang perlahan mengikatnya, mengeluarkannya dari status ratu menjadi terbuang di kemudian hari. Sangkar kristalnya kini tidak lagi hanya indah, tetapi juga mulai mengunci dirinya erat. Semua kemewahan yang ia nikmati, kini berubah menjadi belenggu tak kasat mata. Setelah tumpukan dokumen terakhir ditandatangani dan notaris serta pengacara telah pergi, membawa serta salinan asli yang telah disahkan, Arga memang terlihat jauh lebih santai. Ada beban yang terangkat dari pundaknya, beban yang Karina kira adalah tekanan bisnis yang telah usai. Pria itu seringkali tersenyum lebar, bahkan lebih sering mengajukan ide-ide liburan mendadak ke Eropa atau rencana pembelian perhiasan dan mobil mewah terbaru yang ia tahu Karina dambakan. Karina menikmati masa-masa ini, mengira bahwa Arga kini benar-benar merasa lega karena semua urusan penting telah selesai, dan mereka bisa kembali fokus pada kebersamaan. Ia tidak tahu bahwa ketenangan Arga adalah ketenangan seorang pemburu yang baru saja berhasil mengunci mangsanya dalam jerat sempurna. Perubahan itu dimulai perlahan, nyaris tak kentara, seperti embun pagi yang dingin dan perlahan menyelimuti taman luas mereka, membuat setiap helai rumput terasa beku. Awalnya, itu hanya hal-hal kecil, detail-detail remeh yang Karina coba abaikan. Arga yang biasanya selalu menyempatkan diri makan malam di rumah, tak peduli sesibuk apapun ia, kini lebih sering pulang larut, melewati jam makan malam, atau bahkan tidak pulang sama sekali dengan alasan ada urusan bisnis mendadak di luar kota yang tidak bisa ditinggalkan. Pesan singkatnya yang dulu sering diisi dengan kata-kata manis dan pertanyaan tentang harinya, kini menjadi lebih jarang, singkat, dan cenderung formal. Panggilan teleponnya kadang tidak terjawab, atau dijawab dengan nada terburu-buru. "Maaf, sayang, klien penting dari Dubai datang mendadak. Harus makan malam di luar sampai larut." Atau, "Ada masalah besar di proyek baru yang tak terduga, harus menginap di lokasi untuk memastikan semuanya beres." Begitu Arga selalu beralasan, dengan suara yang terdengar sangat lelah namun tetap meyakinkan. Karina, dengan hati yang terlalu polos dan baik, selalu mempercayainya. Ia akan menyiapkan baju ganti Arga, membawakan vitamin untuk menjaga stamina suaminya, atau mengirimkan makanan favoritnya ke kantor lewat kurir pribadi, berharap Arga merasakan betapa ia peduli. Namun, frekuensi alasan-alasan itu semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Minggu berganti minggu, Arga yang dulu selalu pulang dengan cerita-cerita tentang perkembangan pekerjaannya, kini berubah menjadi pribadi yang tertutup. Ia akan pulang, makan malam dalam diam yang canggung, seringkali hanya mengomentari rasa makanan atau cuaca. Setelah itu, ia akan langsung masuk ruang kerjanya dan mengunci diri, atau langsung naik ke kamar tidur dan terlelap tanpa sepatah kata pun. Yang paling menyakitkan bagi Karina adalah berkurangnya sentuhan fisik. Dulu, Arga tak pernah absen mencium keningnya sebelum berangkat kerja, atau memeluknya erat sebelum tidur, bahkan saat mereka berselisih kecil. Kini, ciuman itu terasa terburu-buru, hanya sekilas menyentuh dahi. Pelukan itu hambar, seperti formalitas tanpa jiwa, atau bahkan tidak ada sama sekali. Ranjang super besar mereka terasa semakin luas dan dingin setiap malam. Yang paling membuat Karina merasa aneh dan mulai gelisah adalah tatapan mata Arga. Dulu, mata Arga selalu memancarkan kehangatan, cinta, kekaguman, dan kebanggaan padanya. Kini, tatapan itu seringkali kosong, seolah pikiran Arga berada di tempat lain yang sangat jauh. Terkadang, tanpa sengaja, Karina menangkap sekilas ekspresi dingin yang asing di mata Arga, seperti tatapan seorang asing, atau bahkan tatapan sedikit jijik. Karina mencoba mengabaikannya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa mungkin Arga sedang stres berat karena pekerjaannya. Ia berusaha lebih keras untuk menyenangkan Arga. Ia menyiapkan hidangan kesukaan Arga yang paling rumit, mengatur agenda liburan akhir pekan ke villa pribadi mereka di puncak agar Arga bisa rileks. Bahkan mencoba untuk mengajak Arga bicara dari hati ke hati di momen-momen tenang. "Ga, kamu kenapa? Ada masalah di kantor? Kamu terlihat sangat berbeda akhir-akhir ini," tanya Karina suatu malam,
Saat mereka berdua duduk di sofa kulit ruang keluarga, menonton televisi yang menyala tanpa mereka perhatikan, hanya untuk mengisi keheningan. Arga hanya menghela napas panjang, tanpa menoleh. Matanya tetap terpaku pada layar televisi. Aku hanya lelah, Karina. Pekerjaan sedang berat sekali. Investor baru banyak menuntut. Kamu tidak perlu khawatir. Suaranya terdengar datar, nyaris tanpa emosi, seolah ia sedang membaca naskah. Rasa khawatir mulai menggerogoti hati Karina, seperti asam yang perlahan mengikis. Ia merasa seperti ada dinding tak kasat mata yang semakin tinggi dan tebal, tumbuh di antara mereka. Rumah mewah seharga 20 miliar itu, yang dulu terasa hangat, penuh tawa, dan dipenuhi cinta, kini perlahan terasa dingin, kosong, dan hampa. Gelembung kebahagiaan yang Arga bangun untuknya, kini seperti mulai retak di setiap sudutnya, dan udara dingin yang asing mulai menyusup masuk, membawa serta bayangan kehampaan. Malam-malam tanpa Arga di sisinya menjadi lebih sering dan terasa sangat panjang. Karina akan tidur sendirian di ranjang super besar, menatap langit-langit yang dihiasi lampu kristal mahal, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi pada pernikahannya. Ia mencoba menghubungi teman-teman Arga, atau teman-teman dekat mereka sebagai pasangan, tetapi mereka semua juga mengatakan hal yang sama. Arga memang sedang sangat sibuk dan jarang terlihat. Sebuah firasat buruk mulai berbisik di benaknya. Sebuah melodi yang sumbang, namun Karina mati-matian menolaknya. Tidak mungkin Arga yang mencintainya, yang telah memberinya segalanya, akan berkhianat. Tidak mungkin pria yang sangat ia percaya itu akan melakukan hal sekeji itu. Atau setidaknya, ia berharap begitu. Berharap itu hanya kekhawatiran tanpa dasar. Ia tidak tahu bahwa dingin yang ia rasakan itu bukanlah tanda kelelahan Arga, melainkan awal dari penyingkiran yang telah direncanakan dengan matang. Arga telah mendapatkan apa yang ia inginkan, dan kini, peran Karina dalam narasi hidupnya telah berakhir. Panggung telah disiapkan, dan drama sesungguhnya, drama kehancuran dan pengkhianatan, baru akan dimulai. Dingin yang perlahan menyelimuti rumah dan hati Karina kini berubah menjadi embusan angin yang menusuk tulang, semakin terasa tajam setiap harinya. Perubahan sikap Arga bukan lagi sekadar kelelahan karena pekerjaan atau alasan kesibukan yang klise. Itu adalah penolakan yang nyata, meskipun tidak terucap langsung. Selama hampir 1 bulan penuh, Arga tidak pernah tidur di rumah. Alasannya selalu seragam, nyaris monoton. Proyek di luar kota yang membutuhkan pengawasan langsung, rapat mendadak dengan investor asing yang tak bisa ditinggalkan, atau klien dari luar negeri yang harus dijamu hingga dini hari. Karina mencoba menelepon ponselnya berkali-kali, namun seringkali hanya terdengar nada sibuk yang panjang, atau Arga tidak mengangkat sama sekali. Ketika ia akhirnya berhasil terhubung, jawaban Arga sangat singkat, bernada tidak sabar, dan segera memutuskan panggilan. Maaf, Karina, aku sibuk sekali sekarang. Nanti ku telepon balik. Dan telepon ditutup sebelum Karina sempat menjawab atau bahkan menanyakan kabar. Arga tidak pernah menelepon balik. Karina mulai mencari tahu dengan caranya sendiri, mencoba menyelami celah-celah informasi yang Arga tutupi. Ia mencoba menghubungi sekretaris Arga, Ibu Rina, seorang wanita paruh baya yang selalu terlihat ramah. Namun, jawaban Ibu Rina selalu sama, diucapkan dengan intonasi yang terkesan dipelajari. Mohon maaf, Bu Karina, Bapak Arga sedang dalam rapat yang sangat penting dan tidak bisa diganggu. Karina juga mencoba menghubungi sahabat-sahabat karib Arga, teman-teman golfnya yang sering menghabiskan akhir pekan di rumah mereka. Namun jawaban mereka juga mengambang dan seragam, seolah semua sudah diinstruksikan untuk memberikan alibi yang sama. Wah, Arga memang lagi intens sekali di kantor. Kar, banyak proyek baru yang butuh perhatian penuh. Kamu sabar saja, ya? Tidak ada yang aneh, tidak ada celah. Rumah 20 miliar itu terasa semakin besar, megah, namun juga semakin kosong dan hampa. Karina menghabiskan hari-harinya dalam kesendirian yang menyesakan, ditemani oleh staf rumah tangga yang sopan namun menjaga jarak, seolah mereka tahu sesuatu yang tidak Karina ketahui. Ia mencoba mengisi waktu dengan membaca buku-buku tebal, melukis di studio pribadinya yang dulu selalu dipuji Arga, atau berenang di kolam renang pribadi mereka yang biru jernih. Namun semua kegiatan itu terasa hambar dan tanpa makna. Pikiran dan hatinya terus tertuju pada Arga, bertanya-tanya. Mengapa pria yang dulu begitu mencintainya, yang begitu memuja dirinya, bisa berubah drastis dalam sekejap mata? Puncak kejanggalan itu terjadi pada suatu Jumat malam,
Malam yang seharusnya menjadi penanda kebersamaan mereka. Biasanya, Jumat malam adalah waktu kami, bagi Arga dan Karina. Mereka akan makan malam romantis di restoran mewah favorit mereka, menikmati film terbaru bersama di home theater pribadi, atau sekadar bercengkrama di tepi kolam renang sambil menikmati anggur. Namun, malam itu, Arga sama sekali tidak memberi kabar. Karina sudah menunggu hingga tengah malam, berulang kali mengecek ponselnya, berharap ada pesan singkat atau panggilan telepon. Nihil. Hanya layar gelap yang mencerminkan kekosongan hatinya. Pukul 1 dini hari, saat Karina hampir menyerah dan memutuskan untuk tidur dengan hati yang remuk redam, suara deru mesin mobil Arga yang familiar terdengar memasuki halaman. Suara ban berdecit pelan di atas paving block, lalu derit pintu mobil terbuka dan tertutup. Jantung Karina langsung berdebar kencang, antara lega dan cemas. Ia segera bangkit dari ranjang, mengenakan jubah tidur sutranya, dan bergegas turun. Ia melihat Arga berjalan masuk dari pintu samping yang menghubungkan garasi dengan dapur. Langkahnya sedikit gontai, seperti orang yang baru saja menghabiskan malam panjang di klub. Rambutnya sedikit berantakan. Namun, yang paling membuat Karina terkesiap adalah aroma parfum wanita yang sangat asing dan manis, samar-samar namun jelas tercium dari tubuh Arga, berbaur dengan aroma alkohol yang tipis. Karina mencoba menepis pikiran buruk itu, mencoba mencari penjelasan logis. "Gak, dari mana saja? Aku khawatir sekali," katanya. Suaranya bergetar, berusaha menahan tangis yang sudah di ujung mata. Arga terkejut melihat Karina menunggunya. Wajahnya menunjukkan ekspresi bersalah sesaat, ekspresi yang langsung menghilang digantikan oleh kekesalan dan dingin. "Bukan urusanmu. Aku sudah bilang aku sibuk. Kenapa kamu masih bangun selarut ini? Memangnya kamu tidak percaya padaku?" Nada bicaranya begitu kasar, sebuah nada yang belum pernah ia dengar dari Arga sebelumnya. Bahkan saat mereka bertengkar kecil. Air mata Karina langsung menggenang, tidak bisa lagi dibendung. "Bukan urusanku? Aku istrimu. Gak. Aku berhak tahu kamu ada di mana dan kenapa tidak memberi kabar. Dan bau apa ini?" Tanpa sadar, tangannya terangkat. Hidungnya mengendus udara di sekitar Arga, dan aroma parfum wanita itu semakin kuat, menusuk. Mendengar pertanyaan itu, Arga mendengus sinis. Senyum dingin dan meremehkan terukir di bibirnya. Matanya kini memancarkan kemarahan yang jelas, tanpa filter, tanpa ada jejak cinta yang dulu ia lihat. "Kamu sudah melihatnya, kan? Sudah menciumnya? Jadi, untuk apa basa-basi lagi, Karina? Untuk apa pura-pura tidak tahu?" Ia lalu mengeluarkan ponselnya dari saku celana. Mengetik beberapa pesan dengan cepat dengan jari-jari yang gemetar karena amarah. "Aku sudah muak dengan semua ini, Karina. Aku tidak bisa lagi pura-pura. Aku ingin kita berpisah." Jantung Karina seolah berhenti berdetak, kemudian bergemuruh kencang di telinganya. Dunia di sekelilingnya mendadak sunyi, kecuali suara detak jantungnya sendiri. Lututnya terasa lemas, hampir ambruk. "Apa-apa maksudmu, Ga?" Suaranya nyaris tak keluar, hanya berupa bisikan parau. "Aku sudah tidak mencintaimu," Arga melanjutkan, tanpa sedikit pun keraguan atau penyesalan di wajahnya. Wajah yang dulu ia puja kini tampak asing, kejam, dan asing baginya. "Aku sudah bosan. Aku ingin hidup yang berbeda, kehidupan yang bebas. Kita tidak cocok lagi. Kamu terlalu membosankan, terlalu kolot, dan terlalu bergantung padaku." "Tidak cocok? Setelah 5 tahun? Setelah semua yang kita bangun bersama?" Air mata Karina kini mengalir deras, membasahi pipinya, membaur dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. "Apa karena? Karena aku sudah mengalihkan semua aset ke namamu? Ini semua rencanamu dari awal, kan? Kamu menipuku." Sebuah kesadaran pahit dan telak menghantamnya, seperti palu godam. Arga hanya tersenyum tipis, senyum yang dingin, kemenangan, dan meremehkan. Ada binar licik di matanya. "Terserah apa katamu, Karina. Mau kamu anggap apa itu bukan lagi urusanku. Yang jelas, aku sudah tidak menginginkanmu lagi. Aku ingin hidup sendiri. Dan kamu tahu, rumah ini sekarang atas namaku sepenuhnya. Begitu juga semua hartaku. Jadi, kamu tidak punya hak apa-apa lagi di sini. Kamu harus pergi." Kalimat itu,
diucapkan di dalam rumah yang dulu ia anggap surga mereka, mengakhiri semua ilusi dan mimpi. Istana kristal itu kini berubah menjadi kuburan bagi cintanya, bagi masa depannya, dan Arga, suaminya, adalah penggali kuburnya yang kejam. Sebuah pukulan telak yang membuat lutut Karina lemas dan hampir roboh. Ia tidak hanya kehilangan cinta dan pernikahannya, tapi juga rumah, keamanan finansial, dan seluruh eksistensinya yang ia kenal. Isyarat perpisahan itu bukan lagi bisikan, tapi jeritan yang memekakan telinga, mengoyak jiwanya hingga ke akar-akarnya. Malam itu, malam Jumat yang seharusnya hangat dan penuh romansa, telah berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan, kabut pekat yang menelan Karina. Kata-kata Arga, tajam dan dingin seperti bilah pisau, masih menggema di telinganya. Kamu tidak punya hak apa-apa lagi di sini. Kamu harus pergi. Rasanya seperti adegan dalam film horor. Namun aroma parfum asing yang masih tercium kuat dan tatapan kejam Arga yang tak berkedip adalah bukti nyata, bukti yang menusuk hingga ke relung jiwa. Karina berdiri terpaku, mematung di tengah ruang tamu yang megah namun kini terasa mencekik. Air mata mengalir deras tak terkendali, membasahi wajahnya yang pucat. Ia tidak sanggup berkata-kata, bahkan untuk sekadar memohon. Pikirannya kosong melompong, hatinya remuk redam, hancur berkeping-keping. Arga, pria yang ia cintai dan ia percayai sepenuh jiwa, pria yang ia anggap pahlawannya, telah menginjak-injaknya dengan jijik, seolah ia tak lebih dari sampah yang tak berguna. Semua kemewahan yang dulu mengelilinginya, lampu kristal yang berkilau, sofa kulit yang empuk, lukisan mahal di dinding, kini terasa seperti jerat, bukti nyata dari kebodohannya sendiri, sebuah jebakan yang ia masuki dengan sukarela. Mau sampai kapan kamu berdiri di sana seperti patung? Arga berkata dengan nada meremehkan, suaranya dipenuhi kejijikan, seolah Karina adalah beban yang harus segera disingkirkan dari pandangannya. Tanpa basa-basi, ia meraih tas kerjanya yang tergeletak di meja, membuka dompetnya, dan dengan gerakan menghina, mengeluarkan beberapa lembar uang tunai. Ini, ambil ini. Untuk ongkos kamu pulang ke kampungmu. Jangan harap lebih. Arga kemudian melempar beberapa lembar uang ratusan ribu rupiah ke lantai, tepat di kaki Karina, seolah-olah ia sedang memberi makan seekor anjing liar yang kelaparan. Tidak ada kontak mata, tidak ada empati, hanya kehinaan murni. Penghinaan itu lebih pedih dari pisau yang menusuk. Itu bukan hanya menembus kulit, tapi juga merobek martabatnya. Karina memandang uang yang berserakan di kakinya, lalu mengangkat pandangannya yang basah oleh air mata, menatap Arga dengan pandangan terluka yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kamu benar-benar kejam, bisiknya. Suaranya bergetar, nyaris tidak terdengar. Aku hanya bersikap realistis. Karina, lagi pula, kamu sudah tahu siapa aku sekarang, kan? Arga menjawab dengan sinis, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ia berbalik, melangkah menuju kamar tidurnya tanpa menoleh lagi, tanpa menunda, tanpa memberikan kesempatan Karina untuk bicara. Pintu kamarnya tertutup dengan suara debam yang memekakan telinga Karina, meninggalkan ia sendirian di ruang tamu yang megah dan dingin, diterangi oleh lampu kristal mahal yang kini tampak seperti mata yang mengejeknya. Karina tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya terasa lemas, lututnya goyah. Ia ambruk ke sofa terdekat, membenamkan wajahnya di antara kedua telapak tangan. Isak tangis pecah, histeris, meluapkan semua rasa sakit, pengkhianatan yang tak termaafkan, dan keputusasaan yang melanda dirinya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin ia begitu buta? Ia telah menyerahkan segalanya, dan kini ia tak punya apa-apa. Otaknya, meskipun terasa kosong, mulai mencoba mencerna kenyataan pahit itu. Semua aset, rumah yang ia kira miliknya, mobil-mobil mewah, saham-saham perusahaan, kini sepenuhnya atas nama Arga. Ia tidak memiliki apa-apa. Tidak ada kartu kredit, tidak ada akses ke rekening bank yang dulu selalu terisi penuh atas namanya. Bahkan ponselnya, yang selama ini dibayar oleh Arga, mungkin akan segera diblokir atau disita. Ia benar-benar tidak punya apa-apa lagi selain dirinya sendiri. Di tengah badai emosi itu, di antara isak tangis yang tak henti, Karina mencoba mengumpulkan sisa-sisa kesadarannya. Ia harus pergi. Tidak ada gunanya bertahan di tempat yang kini telah berubah menjadi neraka baginya. Ia tidak ingin melihat wajah Arga lagi. Wajah pengkhianat yang telah merenggut segalanya darinya. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, ia bangkit. Kakinya terasa berat,
seolah dibebani timah. Namun ia menyeret dirinya menaiki tangga marmer menuju kamar tidur utama. Ia membuka lemari pakaiannya yang penuh dengan gaun-gaun rancangan desainer ternama, tas-tas Hermes dan Chanel, sepatu-sepatu mahal. Ironisnya, semua barang mewah ini sekarang terasa menjijikkan, seperti simbol dari pengkhianatan yang ia alami. Ia tidak mengambil satu pun. Ia hanya meraih tas punggung lamanya yang lusuh, yang dulu ia gunakan saat kuliah. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan beberapa potong pakaian sederhana yang masih ia miliki, beberapa buku kesayangan yang menjadi pelariannya, dan dompet kecil berisi kartu identitas, KTP, dan sedikit uang tunai yang kebetulan ia simpan di sana untuk keperluan darurat. Ia tidak membawa perhiasan, tidak membawa barang mewah lainnya. Ia ingin pergi tanpa membawa sepeser pun dari hasil pengkhianatan Arga. Ia ingin bersih dari semua itu. Pagi menjelang, mengusir kegelapan malam. Matahari mulai mengintip dari ufuk timur, memancarkan cahaya oranye keemasan yang perlahan menyinari rumah megah itu. Karina menatap kamarnya untuk terakhir kalinya. Ini bukan lagi kamarnya. Ini adalah penjara yang pernah ia sebut rumah, sangkar emas yang kini menjadi saksi bisu kehancurannya. Dengan langkah pasti namun hati yang hancur berkeping-keping, Karina keluar dari kamar. Ia berjalan melewati koridor yang sunyi, menuruni tangga, melewati ruang tamu, tanpa menoleh ke arah kamar Arga. Tidak ada lagi yang perlu dilihat. Tidak ada lagi yang perlu dirasakan dari pria itu. Ia tidak ingin ada perpisahan. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Perpisahan itu sudah terjadi di dalam hatinya. Bahkan sebelum Arga mengucapkannya. Membuka pintu utama, ia melangkah keluar dari istana yang megah itu, meninggalkan semua kemewahan yang kini terasa seperti racun, seperti belenggu yang membelit. Di ambang pintu, ia menoleh sekali lagi ke belakang, menatap rumah 20 miliar itu dengan tatapan kosong, dingin, namun penuh tekad. Itu bukan lagi simbol cinta dan kebahagiaan, melainkan monumen pengkhianatan dan awal dari babak baru dalam hidupnya. Karina melangkah ke jalanan sepi, membawa tas punggung lusuh dan hati yang tercabik-cabik. Ia tidak tahu akan kemana. Badai telah menerjang, dan ia terbuang di tengahnya, tanpa arah, tanpa perlindungan, tanpa apapun. Namun, di balik kehancuran itu, ada sebersit api yang mulai menyala di dalam dirinya. Api amarah yang membakar, api tekad yang membaja, api untuk bangkit dan membuktikan pada Arga, dan pada dirinya sendiri, bahwa ia lebih dari sekadar istri pengusaha yang terbuang. Ia akan kembali, dan ia akan jauh lebih kuat. Karina tidak tahu persis berapa lama ia duduk di bangku taman kota yang sepi itu, membiarkan air mata mengering di pipinya, dan membiarkan bayangan rumah mewah yang kini menjadi penjara itu memudar perlahan dari pandangannya. Langit Jakarta mulai beralih warna dari gelap pekat menjadi abu-abu kebiruan. Ia hanya tahu bahwa matahari sudah semakin tinggi, dan perutnya mulai keroncongan, sinyal pertama bahwa ia harus bertahan hidup. Dengan sisa-sisa tenaga, ia membuka dompet lusuhnya yang ia bawa dari rumah. Ada beberapa lembar uang kertas, sekitar Rp500.000, yang kebetulan ia simpan untuk jaga-jaga. Bukan seberapa, tapi setidaknya cukup untuk membeli makanan sederhana dan naik bus umum. Tujuan pertamanya adalah rumah kedua orang tuanya di pinggiran Jakarta. Sebuah rumah sederhana dengan dinding cat kusam dan pagar kayu yang kini terasa begitu jauh, bagaikan negeri antah berantah. Ia tidak ingin melihat mereka sedih atau khawatir, apalagi menjadi beban, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Perjalanan dengan bus kota yang pada terasa sangat panjang. Setiap getaran mesin bus seolah menambah nyeri di hatinya yang terkoyak. Saat tiba di depan gerbang rumah orang tuanya, Karina menarik napas dalam, menguatkan diri. Ia harus kuat, demi mereka, demi dirinya sendiri. Ibunya membuka pintu, matanya langsung melebar melihat penampilan Karina yang berantakan, tanpa mobil mewah atau sopir pribadi, tanpa kilau yang biasa ia kenakan. Isak tangis ibunya pecah saat Karina memeluknya erat, menceritakan semua yang terjadi dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. Ayahnya, yang biasanya pendiam dan bijaksana, mengepalkan tangan menahan amarah yang membara di dalam dirinya. Namun, setelah gelombang emosi dan kemarahan reda, yang tersisa hanyalah kesedihan yang mendalam dan keputusasaan yang melumpuhkan. "Nak, apa yang akan kita lakukan sekarang? Semua sudah atas nama Arga," kata ayahnya dengan suara serak, mengusap punggung Karina. "Kita tidak punya kuasa hukum untuk menuntut. Karina, kamu tidak punya bukti apa-apa." "Aku tidak tahu." "Yah," jawab Karina,
Suaranya lemah, nyaris tak berdaya. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Hari-hari berikutnya di rumah orang tuanya terasa seperti penjara lain. Meskipun bukan sangkar kristal yang memanjakan. Bukan karena mereka tidak peduli. Justru sebaliknya, cinta orang tuanya begitu melimpah. Tetapi karena ia merasa menjadi beban. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan hampa dan tanpa arah. Ia mencoba mencari pekerjaan, memilah-milah koran iklan lowongan dan mengirimkan lamaran ke sana kemari. Namun, dengan latar belakang sebagai istri pengusaha, tanpa pengalaman kerja formal yang relevan setelah lulus kuliah, pilihannya sangat terbatas dan sulit. Posisi sebagai resepsionis atau asisten administrasi di perusahaan kecil pun terasa sulit didapat. Setiap penolakan adalah pukulan baru bagi harga dirinya yang sudah hancur. Suatu sore, saat ia sedang termenung di beranda belakang rumah, ditemani secangkir teh hangat buatan ibunya, matanya tak sengaja tertuju pada sebuah lemari kaca tua di sudut ruangan. Di dalamnya, tersimpan rapi koleksi jam tangan antik ayahnya yang sudah usang namun terawat. Jam tangan adalah hobi ayahnya. Sebuah warisan minat yang menurunkannya pada Karina. Sejak kecil, Karina terbiasa melihat ayahnya membongkar dan merakit kembali mesin jam yang rumit dengan ketelatenan luar biasa. Ia pun sering ikut membantu, terpesona oleh roda-roda gigi kecil dan pegas yang bergerak presisi, sebuah dunia mini yang penuh keajaiban mekanis. Ia bahkan pernah beberapa kali berhasil memperbaiki jam tangan teman-temannya yang rusak, berbekal pengetahuan dan intuisi yang ia dapat dari ayahnya. Melihat koleksi itu, sebuah ide kecil muncul di benaknya. Sebuah percikan api yang sangat kecil namun cukup untuk menerangi kegelapan yang ia rasakan. Ia meraih sebuah jam tangan saku kuno yang tidak berfungsi, salah satu yang paling rusak. Jemarinya mulai terbiasa membongkar, membersihkan, dan merakit kembali komponen-komponennya yang mungil dengan presisi. Rasanya seperti terapi, melupakan sejenak rasa sakit dan pengkhianatan yang ia rasakan. Dalam fokusnya pada detail-detail mekanis itu, ia menemukan sedikit kedamaian. "Karina, kamu masih suka dengan jam tangan?" tanya ibunya yang kebetulan lewat, melihat Karina asyik dengan perkakas kecil. Karina mendongak, matanya yang sembab kini menunjukkan sedikit kilau. "Iya, Bu. Ini satu-satunya hal yang bisa membuatku melupakan semuanya sejenak. Aku menyukainya." Ibunya tersenyum lembut. "Kamu ingat adik sepupumu, Bimo? Dia kan sekarang kerja di Swiss, di salah satu pabrik jam tangan terkenal di sana. Yang dia bilang dulu itu, pabrik jam tangan kelas atas." Ibunya berhenti sejenak, seolah teringat sesuatu. Dia pernah bilang kalau perusahaannya kadang butuh orang yang teliti, yang punya passion di bidang mekanik halus, dan mau belajar dari nol. Siapa tahu ada kesempatan untukmu. Mata Karina langsung berbinar. Swiss, pusat industri jam tangan dunia. Tanah para pembuat jam legendaris. Sebuah lompatan besar, mungkin terlalu gila, terlalu jauh dari jangkauannya saat ini. Tapi apalagi yang bisa ia rugikan? Ia sudah kehilangan segalanya. Tidak ada lagi yang bisa diambil darinya. Pikiran tentang kesempatan baru, di tempat yang sangat jauh, mulai tumbuh subur di benaknya. Malam itu, dengan hati berdebar, Karina menghubungi Bimo melalui sambungan video call, berbekal ponsel lama milik ibunya. Ia menceritakan segalanya. Semua detail pengkhianatan Arga, kehancuran yang ia alami, tanpa menutupi apapun. Bimo terdiam lama, wajahnya menunjukkan keterkejutan dan kemarahan yang mendalam mendengar kabar Arga. "Ya ampun, Kak Karina, aku turut prihatin sekali. Bajingan itu. Tidak kusangka Arga bisa sekejam itu," desis Bimo, suaranya terdengar geram. "Tapi, Kak, soal tawaran kerja, kebetulan memang sedang ada lowongan untuk asisten di bagian perakitan dasar, di pabrik tempatku bekerja. Gajinya tidak besar, jauh dari kehidupanmu yang dulu, tapi ini kesempatanmu untuk belajar langsung dari ahlinya di pusatnya. Aku bisa bantu urus visa kerjamu dan mencarikan tempat tinggal sederhana di dekat sini." Sebuah pintu harapan, meskipun sangat kecil, kini terbuka lebar di hadapannya. Sebuah kesempatan untuk memulai lagi, jauh dari kemewahan semu Jakarta, jauh dari bayang-bayang pengkhianatan Arga yang masih menghantuinya. Swiss. Sebuah tempat baru, sebuah awal yang benar-benar baru, di mana ia bisa menjadi Karina, bukan lagi mantan istri Arga. Ini bukan tentang membalas dendam pada Arga, setidaknya belum.
Ini tentang bertahan hidup, tentang menemukan kembali dirinya yang hilang, dan membangun kembali apa yang telah dihancurkan, sepotong demi sepotong. Karina menarik napas dalam, menguatkan tekadnya. Ia akan pergi. Ia akan bangkit, demi dirinya sendiri dan demi membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar korban. Pagi itu di Bandara Soekarno-Hatta, perpisahan dengan kedua orang tuanya sungguh berat, terasa menusuk hingga ke ulu hati. Air mata tak henti mengalir dari mata ibunya, membasahi pipi Karina yang juga tak kuasa menahan haru. Ia memeluk ibunya erat-erat, mencium tangan ayahnya yang keriput, dan berjanji dengan suara tercekat. "Aku akan kembali, Bu, Yah." Sebagai Karina yang baru, Karina yang kuat. Dengan hanya sebuah ransel lusuh yang berisi beberapa potong pakaian sederhana dan sisa uang yang tak seberapa, ia menaiki pesawat menuju Swiss, menuju takdir yang sama sekali tidak ia bayangkan, sebuah lompatan tanpa jaring pengaman. Penerbangan panjang melintasi benua itu adalah waktu yang tak berkesudahan bagi Karina untuk merenung, untuk mencerna kehancuran yang ia alami. Ia memejamkan mata, memikirkan semua yang terjadi. Dari kemewahan semu yang melenakan, bisikan cinta palsu Arga, hingga pengkhianatan pahit yang merenggut segalanya. Amarah masih membakar di dadanya. Namun ia berusaha keras untuk mengubahnya menjadi bahan bakar, menjadi motivasi yang membara. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur. Ia harus bangkit, bukan untuk Arga, melainkan untuk dirinya sendiri, untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar korban. Setibanya di Bandara Zurich, udara dingin menusuk tulang langsung menyambutnya, kontras dengan hawa panas dan lembab Jakarta. Pemandangan pegunungan Alpen yang megah menjulang di kejauhan, puncaknya diselimuti salju, tampak begitu menakjubkan dan asing. Berbeda jauh dengan hiruk-pikuk dan gedung-gedung tinggi Jakarta yang selalu ia kenal. Bimo, sepupunya yang ceria, rambutnya kini sedikit gondrong dan wajahnya tampak lebih matang, sudah menunggunya di pintu kedatangan, melambaikan tangan dengan senyum lebar. Senyum tulus Bimo adalah pelipur lara pertama yang ia dapatkan di tanah asing ini. "Kak Karina, ya ampun, kamu sampai juga. Aku khawatir sekali." Bimo memeluknya erat, pelukan yang terasa seperti oase di tengah gurun. "Aku sudah menyiapkan semuanya. Kamu pasti capek sekali setelah penerbangan panjang." Bimo mengantar Karina ke sebuah apartemen kecil yang sederhana, di pinggir kota Neuchâtel. Sebuah kota kecil yang tenang namun menjadi salah satu jantung industri jam tangan Swiss. Apartemen itu sangat kontras dengan rumah mewahnya dulu. Hanya ada satu kamar tidur yang sempit, dapur kecil dengan peralatan seadanya, dan kamar mandi minimalis. Tidak ada staf yang siap melayani, tidak ada fasilitas mewah seperti kolam renang atau home theater. Namun, bagi Karina, tempat itu terasa seperti surga, sebuah tempat aman untuk bersembunyi dan memulai kembali. "Tidak apa-apa, Bim. Justru ini yang aku butuhkan. Awal yang baru, bersih dari segalanya," kata Karina, air mata haru menetes. Keesokan harinya, Bimo mengajak Karina ke pabrik jam tangan, Horologium, tempatnya bekerja. Nama pabrik itu, Horologium, terdengar asing namun prestisius, seolah menyimpan rahasia abad-abad pengetahuan. Gedung itu terlihat modern dengan sentuhan arsitektur klasik, memancarkan aura tradisi yang kental. Di dalamnya, suasana terasa sangat berbeda dari perkiraan Karina tentang sebuah pabrik konvensional yang bising dan kotor. Tempat itu lebih mirip laboratorium atau studio seni yang tenang, di mana ratusan orang bekerja dengan ketelitian luar biasa. Suara-suara alat kecil yang bergesekan terdengar samar. "Ini tempatku bekerja, Kak," kata Bimo bersemangat, menunjukkan sekeliling dengan gerakan bangga. "Aku di bagian movement assembly, merakit mesin jam yang sangat rumit itu." Bimo memperkenalkannya kepada kepala bagian produksi, Monsieur Dubois, seorang pria tua dengan kacamata tebal yang melorot di hidungnya dan jari-jari yang keriput namun sangat cekatan, mengindikasikan pengalaman puluhan tahun. Monsieur Dubois menatap Karina dengan pandangan menilai. Matanya tajam namun juga memancarkan kebijaksanaan. "Jadi, Anda Karina. Bimo sudah banyak bercerita tentang ketertarikan Anda pada jam tangan, ya?" Karina mengangguk mantap, gugup namun penuh keyakinan. "Ya, Monsieur. Ayah saya seorang kolektor dan saya sering membantunya memperbaiki jam tangan antik sejak kecil. Saya terpesona dengan mekanismenya." Ia tidak berani menceritakan latar belakangnya sebagai istri pengusaha yang terbuang, yang terbiasa hidup dalam kemewahan. Ia ingin dinilai berdasarkan kemampuannya,
bukan simpati atau masa lalunya. Monsieur Dubois mengangguk-angguk perlahan. Bagus. Di sini, di Horologium, kami sangat menjunjung tinggi ketelitian, kesabaran, dan passion. Anda akan mulai sebagai asisten di bagian quality control dan basic assembly. Pekerjaannya memang akan sangat dasar dan monoton di awal. Hanya memeriksa komponen-komponen kecil atau merakit bagian-bagian yang paling sederhana. Tapi ini adalah fondasi. Gaji memang tidak besar, seperti yang Bimo bilang, tapi Anda akan belajar banyak hal fundamental yang tak ternilai. Karina menerima tawaran itu tanpa ragu, tanpa mempertimbangkan lagi nominal gajinya yang jelas sangat jauh dari kehidupannya dulu. Ini bukan tentang uang saat ini tentang kesempatan, tentang martabat, tentang kehidupan. Hari pertamanya bekerja adalah kejutan yang nyata. Ia harus duduk berjam-jam di meja kerja, membungkuk di bawah cahaya lampu khusus, memeriksa komponen-komponen kecil seukuran ujung jarum di bawah mikroskop, mengidentifikasi cacat sekecil apapun, membedakan serat debu dari goresan mikroskopis. Tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang sendok garpu perak mahal dan kartu kredit platinum, kini harus memegang pinset presisi dan obeng mini, bergerak dengan hati-hati agar tidak merusak komponen rapuh. Matanya lelah karena fokus yang intens, punggungnya pegal karena posisi duduk yang statis, dan jari-jarinya seringkali terasa kaku dan mati rasa. Lingkungan kerjanya pun jauh dari glamor. Ia mengenakan seragam pabrik sederhana berwarna biru tua, makan siang di kantin bersama ratusan karyawan lain dengan menu yang sama setiap hari, dan pulang dengan menaiki bus umum atau sepeda pinjaman dari Bimo. Tidak ada lagi pelayan yang siap sedia, tidak ada lagi kemewahan yang dulu melekat. Namun, setiap malam, saat ia kembali ke apartemen kecilnya, ia merasakan kelegaan yang aneh. Rasa lelah itu adalah lelah yang jujur. Lelah karena telah menghasilkan sesuatu dengan tangan dan pikirannya sendiri, bukan sekadar menghabiskan uang orang lain. Kadang, saat ia melihat bayangannya di cermin usang di apartemennya, ia melihat Karina yang berbeda. Ada kerut kelelahan di sudut matanya, kulitnya tidak sehalus dulu. Namun ada juga binar tekad yang dulu tidak pernah ada di mata seorang istri pengusaha yang nyaman. Ia sedang membangun dirinya kembali, sepotong demi sepotong, seperti merakit mesin jam yang rumit dari nol. Tanah asing ini, udara dingin ini, pekerjaan yang keras dan menuntut ini, semuanya adalah bagian dari prosesnya, sebuah tempaan yang membentuknya. Ia tidak lagi menjadi ratu di sangkar emas yang fana, melainkan seorang prajurit yang sedang berjuang di garis depan hidupnya, mengukir takdirnya sendiri. Bulan-bulan berlalu di Horologium, dan setiap hari adalah sebuah babak baru dalam buku kehidupan Karina. Sebuah pelajaran yang ia serap hingga ke inti. Tangannya yang dulu lembut, terbiasa dengan sentuhan kain sutra dan permukaan berlian, kini terampil memegang peralatan kecil yang presisi, pinset tipis, obeng mini berujung runcing, dan lup pembesar. Matanya yang dulu hanya memandang kemewahan dari butik-butik mahal, kini mampu melihat detail mikroskopis pada komponen jam tangan, membedakan cacat seukuran sehelai rambut. Ia menyerap setiap instruksi dari Monsieur Dubois dan rekan-rekan kerjanya seperti spons yang haus air, tidak malu bertanya setiap kali menemui kesulitan, tidak segan mencoba metode baru, dan tidak pernah menyerah pada tantangan sekecil apapun. Rasa lelah yang mendera di penghujung hari tidak lagi terasa sebagai beban berat, melainkan kepuasan murni yang mengalir dari pekerjaan yang ia cintai, sebuah passion yang ia temukan kembali. Gajinya memang minim, jauh di bawah standar hidupnya dulu. Hanya cukup untuk biaya sewa apartemen kecil yang ia tempati bersama Bimo, makanan sehari-hari yang sederhana, dan tiket transportasi umum. Tidak ada lagi merek desainer yang menggantung di lemari. Tidak ada restoran mahal dengan menu bintang 5, tidak ada liburan mewah ke destinasi eksotis. Setiap sen yang ia hasilkan terasa sangat berharga. Sebuah simbol nyata dari kemandiriannya yang baru ditemukan, kemandirian yang ia bangun dari nol. Ia belajar memasak untuk dirinya sendiri, mencuci pakaiannya sendiri, dan mengurus setiap aspek kehidupannya tanpa bantuan siapapun. Hal-hal yang dulu dilakukan oleh stafnya di Jakarta, kini ia lakukan sendiri, dan ia menemukan kepuasan yang aneh dalam setiap prosesnya. Ini adalah kebebasan yang sesungguhnya. Hubungannya dengan Bimo semakin erat, melebihi sekadar ikatan saudara. Sepupunya itu adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki di tanah asing ini, sebuah jangkar di tengah badai. Bimo selalu mendukungnya, menemaninya belajar bahasa Jerman di malam hari dengan sabar, dan kadang-kadang membelikan makanan enak, seperti fondue keju hangat atau coklat Swiss, saat Karina merasa sangat lelah dan merindukan kenyamanan.
Bimo melihat perubahan besar pada Karina, dari wanita rapuh yang terbuang menjadi sosok yang teguh, fokus, dan penuh semangat juang. Di pabrik, ketekunan dan passion Karina mulai menarik perhatian tidak hanya rekan-rekan kerjanya, tetapi juga para atasan. Monsieur Dubois, yang awalnya skeptis dengan latar belakang Karina yang tidak biasa, seorang wanita yang tampak terlalu glamor untuk pekerjaan kasar semacam itu, kini sering mengangguk puas melihat hasil kerjanya. Ia seringkali memberikan Karina tugas-tugas yang sedikit lebih kompleks dari rekan-rekannya yang lain, seperti merakit bagian mesin yang lebih rumit atau melakukan pengecekan kualitas pada prototipe baru, seolah mengujinya. Karina selalu berhasil menyelesaikan tugas itu dengan presisi yang luar biasa, seringkali melebihi ekspektasi. Suatu sore, saat semua pekerja sudah pulang dan pabrik mulai sepi, Karina masih di tempatnya. Ia tidak langsung pulang. Matanya tertuju pada sebuah kotak berisi mesin jam tua yang ia temukan di gudang pabrik. Itu adalah mesin vintage yang sangat rumit, dengan bagian-bagian yang sudah usang dan berkarat, sebuah tantangan yang menarik minatnya. Monsieur Dubois, yang kembali ke ruangan untuk mengambil berkas penting yang tertinggal, terkejut melihat Karina masih sibuk di mejanya. "Karina, kamu belum pulang? Hari sudah malam," tanya Monsieur Dubois, suaranya sedikit terkejut. Karina mendongak, tersenyum canggung. Wajahnya sedikit berminyak karena keringat dan dahi berkerut karena konsentrasi. "Oh, Monsieur, maaf. Saya hanya mencoba memperbaiki ini. Mesinnya sangat menarik, dan saya penasaran apa yang membuatnya tidak berfungsi." Ia menunjukkan mesin jam tua itu. Monsieur Dubois mendekat, mengambil mesin jam itu dengan hati-hati. Matanya yang sudah tua menyipit mengamati detailnya. Ini mesin dari tahun 1950-an. Sangat kompleks, butuh keahlian khusus. Sudah lama tidak ada yang bisa memperbaikinya dengan benar di sini. Bahkan beberapa teknisi senior kami pun sudah menyerah dan menganggapnya hanya sebagai barang rongsokan. "Saya rasa saya mengerti di mana letak masalahnya, Monsieur," kata Karina, matanya berbinar penuh semangat. Ia menjelaskan dengan rinci, tanpa jeda. Ada beberapa pinion yang aus dan pegas utama yang sedikit melar. Perlu penggantian dan kalibrasi ulang yang sangat presisi. Monsieur Dubois terdiam, menatap Karina dengan pandangan serius. Ia melihat kilatan passion di mata wanita muda itu, kilatan yang jarang ia temukan pada pekerja lain. "Kamu yakin, Karina? Ini bukan pekerjaan mudah. Bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari." "Saya akan berusaha, Monsieur," jawab Karina mantap, tanpa ragu sedikit pun. "Berikan saya kesempatan." Monsieur Dubois mengamati Karina sejenak, lalu mengangguk pelan, sebuah isyarat persetujuan yang langka. "Baiklah, kalau begitu, saya beri kamu kesempatan. Besok pagi, sebelum jam kerja dimulai, tunjukkan padaku kalau kamu memang bisa. Gunakan waktu di luar jam kerja untuk ini." Malam itu, Karina pulang ke apartemennya dengan hati berdebar-debar dan pikiran yang dipenuhi oleh roda-roda gigi jam. Ia tidak tidur nyenyak. Sepanjang malam, ia memikirkan setiap detail mesin jam itu, merancang langkah-langkah perbaikan di benaknya, membayangkan setiap gerakan yang akan ia lakukan. Ia merasa seperti kembali ke masa kecilnya, saat ayahnya mengajarinya tentang keajaiban mekanis. Tekanan itu besar. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya, tapi juga memompa adrenalin dalam dirinya, memberikan energi yang luar biasa. Keesokan paginya, sebelum jam kerja dimulai, Karina sudah duduk di mejanya di pabrik, di samping mesin jam tua itu. Dengan tangan yang stabil, hati-hati, dan fokus yang luar biasa, ia mulai merakit kembali mesin jam. Monsieur Dubois berdiri di belakangnya, mengamati setiap gerakannya, wajahnya datar namun matanya tajam. Jarum demi jarum, roda gigi demi roda gigi, pegas demi pegas. Setiap komponen yang mungil dan rumit dipasang dengan presisi yang sempurna, seolah ia dan jam itu menyatu. Akhirnya, dengan napas tertahan, Karina mengunci cangkang mesin. Ia mengambil alat khusus, memutar crown jam beberapa kali, dan menekan tombol start yang usang. Terdengar suara klik halus, sebuah suara yang dulu hanya bisa ia dengar dari jam tangan mewah Arga. Kemudian, secara ajaib, jarum jam mulai bergerak. Tik-tok, tik-tok. Suara detik yang stabil, ritmis, dan penuh kehidupan memenuhi ruangan, memecah keheningan pagi. Mesin jam itu hidup kembali,
berdetak dengan sempurna. Monsieur Dubois mendekat, memeriksa jam itu dengan seksama di bawah cahayanya. Dia mengambil jam itu, memutarnya di tangannya, mendengarkan detakannya. Sebuah senyum tipis terukir di wajahnya yang biasanya kaku dan serius. Luar biasa, Karina. Benar-benar luar biasa. Kamu berhasil menghidupkan kembali sebuah mahakarya. Ini adalah bukti bahwa passion, ketekunan, dan bakat sejati mengalahkan segalanya, bahkan pengalaman yang minim. Momen itu adalah titik balik. Kata-kata Monsieur Dubois jauh lebih berharga daripada gaji selangit atau perhiasan mahal yang pernah Arga berikan. Itu adalah pengakuan akan kemampuannya, sebuah validasi bahwa ia bisa menciptakan sesuatu yang berharga dengan tangannya sendiri, dengan otaknya sendiri. Biji ketekunan yang ia tabur di tanah asing ini, kini telah bersemi menjadi tunas yang kuat. Karina merasa ada harapan besar yang muncul di Cakrawala, sebuah jalan baru yang perlahan terbuka di hadapannya, menjanjikan lebih dari sekadar bertahan hidup. Pengakuan dari Monsieur Dubois setelah keberhasilannya menghidupkan kembali mesin jam vintage itu, adalah sebuah katalis yang mengubah segalanya bagi Karina di Horologium. Sejak momen itu, pandangan rekan-rekan kerja dan bahkan para atasan lain terhadapnya berubah drastis. Ia tidak lagi dipandang hanya sebagai wanita asing yang entah dari mana datangnya dengan masa lalu misterius, melainkan sebagai seorang individu dengan bakat luar biasa, ketekunan, dan dedikasi yang langka. Tugas-tugasnya kini semakin bervariasi dan menantang, jauh dari sekadar memeriksa komponen dasar. Ia kini dipercaya untuk merakit modul-modul mesin yang lebih kompleks, mengkalibrasi bagian-bagian sensitif, bahkan sesekali membantu dalam proses prototyping model-model jam tangan baru yang masih dalam tahap awal pengembangan. Monsieur Dubois, yang dulunya terkenal kaku dan jarang tersenyum, kini seringkali memanggil Karina ke ruangannya yang dipenuhi sketsa dan perkakas jam. Bukan untuk menegur atau mengkritik, melainkan untuk berdiskusi. Ia akan menunjukkan desain mesin terbaru yang rumit, menjelaskan tantangan teknis yang sedang mereka hadapi, dan mendengarkan masukan Karina dengan serius, bahkan mencatat poin-poin penting yang Karina sampaikan. Karina, dengan pengetahuannya yang berkembang pesat dan intuisinya yang tajam dalam dunia mekanik halus, seringkali bisa memberikan solusi inovatif, mengidentifikasi potensi masalah yang luput dari pandangan teknisi lain yang lebih senior, atau bahkan menyarankan penyempurnaan desain. Ini adalah sebuah lingkungan yang sangat berbeda dari kehidupannya dulu, di mana satu-satunya pekerjaannya adalah memanjakan diri dan menjadi pelengkap di samping suaminya. Di sini, ia merasa hidup, merasa dihargai karena otaknya, tangannya, dan passionnya, bukan karena status pernikahannya atau kekayaan semu. Namun, di tengah semua kemajuan ini, kenangan akan pengkhianatan Arga sesekali masih menghantuinya, bagaikan bayangan gelap yang muncul di sudut mata. Ia sering terbangun di malam hari dengan keringat dingin, mengingat tatapan jijik Arga atau suara uang yang dilemparkan ke lantai seperti ia adalah pengemis. Rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang, terkadang masih terasa perih, sebuah luka yang butuh waktu untuk sembuh total. Bimo, yang selalu peka terhadap perubahan suasana hati Karina, menyadarinya. "Kak, kamu baik-baik saja?" Bimo bertanya suatu malam, saat mereka sedang makan malam sederhana di apartemen. "Kadang aku lihat kamu melamun jauh, seolah ada beban yang kamu pikul sendiri." Karina menghela napas, menatap kosong ke piringnya. "Aku hanya, terkadang masih teringat masa lalu, Bim. Terkadang aku bertanya-tanya, apa yang sedang dia lakukan sekarang? Apa dia bahagia di atas penderitaanku? Apa dia pernah menyesal?" Suaranya pelan, syarat emosi yang tertahan. "Jangan biarkan dia menguasai pikiranmu lagi, Kak," kata Bimo tegas, meraih tangan Karina. "Lihat dirimu sekarang. Kamu sudah jauh melampaui dia, dalam segala hal. Kamu hebat. Kamu berjuang dari nol di negeri orang, tanpa apa-apa, dan sekarang kamu sudah diakui di tempat bergengsi ini. Dia tidak pantas mendapatkan satu detik pun dari pikiran atau air matamu. Fokus pada dirimu, Kak. Pada apa yang sedang kamu bangun." Kata-kata Bimo menusuk ke dalam hati Karina, memberikan kekuatan baru. Arga memang tidak pantas. Fokus Karina kembali pada tujuannya, membangun masa depan yang benar-benar miliknya, tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Suatu hari, kejutan terbesar datang. Monsieur Dubois memanggilnya ke ruangannya lagi. Kali ini, ekspresinya lebih serius dan formal dari biasanya, membuat jantung Karina berdebar.
Ia meletakkan sebuah brosur mewah di mejanya. Karina, ada sebuah peluang besar yang ingin kuberikan padamu, sebuah langkah maju yang signifikan di horologium. Kami sedang mencari seorang desainer sekaligus teknisi khusus untuk divisi jam tangan bespoke. Pesanan khusus, kami yang baru dibentuk. Ini adalah divisi yang menangani pesanan khusus dari klien-klien yang sangat eksklusif, para miliarder, kolektor, atau bahkan bangsawan, yang mencari desain yang unik, personal, dan mekanisme yang sangat rumit. Ini posisi yang sangat penting dan membutuhkan kombinasi keahlian artistik dan teknis tingkat tinggi. Jantung Karina berdegup kencang. Posisi itu adalah impian setiap perakit jam tangan yang mencintai seni horlogerie. Kesempatan untuk tidak hanya merakit, tapi juga menciptakan, mendesain dari awal hingga akhir, memberikan jiwa pada setiap karya. Saya tertarik sekali, Monsieur. Sangat tertarik, seru Karina. Matanya berbinar penuh harap. Bagus, jawab Monsieur Dubois, senyum tipis mengembang di bibirnya. Tapi ada satu syarat. Kami butuh bukti portofolio yang kuat. Kamu harus menunjukkan karya yang sepenuhnya hasil desain dan rakitanmu sendiri. Sesuatu yang benar-benar orisinal, inovatif, dan menunjukkan signature kamu. Aku tahu kamu punya bakat itu. Ini tantangan terakhirmu sebelum aku merekomendasikanmu kepada Dewan Direksi. Ini adalah tantangan terbesar sekaligus peluang emas. Karina segera menyanggupi, tanpa ragu. Ia pulang malam itu dengan kepala penuh ide, pikirannya berdengung dengan konsep-konsep. Ia ingin menciptakan jam tangan yang lebih dari sekadar penunjuk waktu. Ia ingin menciptakan sebuah narasi, sebuah simbol dari perjalanannya. Jam tangan yang menceritakan kisahnya sendiri. Kisah tentang kehancuran, kesendirian, dan kebangkitan yang tak terduga. Ia mulai bekerja di luar jam pabrik, seringkali hingga larut malam di meja kecilnya di apartemen. Lampu meja adalah satu-satunya sumber penerangan di tengah gelapnya malam. Bimo sering melihatnya begadang, terkadang membawakan kopi panas atau cemilan untuk menjaga Karina tetap terjaga. Desain-desain sketsa memenuhi setiap sudut meja dan lantai kamar. Ia memikirkan filosofi di balik setiap detail, dari bentuk casing yang aerodinamis namun kuat, desain dial yang minimalis namun penuh makna, hingga mekanisme mesin yang kompleks dan inovatif, dirancang untuk presisi maksimal. Ia ingin jam tangan itu memancarkan keanggunan, ketahanan, dan keunikan, seperti dirinya yang kini telah ditempa oleh kesulitan. Ia menolak inspirasi dari model-model jam tangan mahal yang dulu ia kenakan, ingin menciptakan sesuatu yang murni darinya. Setelah berminggu-minggu berkutat dengan desain yang melelahkan dan perakitan yang membutuhkan kesabaran luar biasa, jam tangan prototipe itu akhirnya selesai. Sebuah karya yang menakjubkan, memancarkan aura tersendiri. Bentuknya elegan namun kuat, dengan detail ukiran halus pada rotor mesin yang hanya bisa dilihat melalui penutup belakang yang transparan, dan mesin yang berdetak sempurna dengan harmonis. Ia menamakannya Aurora, melambangkan cahaya fajar yang selalu datang setelah kegelapan malam yang paling pekat dan panjang. Saat mempresentasikan Aurora kepada Monsieur Dubois dan tim manajemen divisi Bespoke beberapa hari kemudian, Karina menjelaskan setiap detail dan filosofi di baliknya dengan penuh percaya diri dan passion. Ia bercerita bagaimana setiap goresan dan detak jam itu melambangkan perjuangannya. Semua mata yang hadir terpukau, tidak hanya pada keindahan jam tangannya, tetapi juga pada cerita di baliknya. Monsieur Dubois tersenyum lebar, senyum yang tulus dan bangga. Karina, ini bukan hanya sebuah jam tangan. Ini adalah mahakarya seni dan teknik. Kamu telah melampaui ekspektasi kami, dan bahkan ekspektasi dirimu sendiri. Karina tahu, ini adalah cahaya di ujung terowongan yang selama ini ia telusuri. Sebuah pintu telah terbuka, lebar dan jelas di hadapannya. Pintu menuju pengakuan sejati, kemandirian yang utuh, dan sebuah awal baru yang tak lagi terhubung dengan masa lalunya yang pahit. Ini adalah langkah pertamanya, bukan sebagai mantan istri seorang pengusaha, melainkan sebagai Karina, seorang desainer dan pembuat jam tangan yang berpotensi besar dan diakui di dunia horlogerie yang sangat elit. Ia telah menolak untuk dihancurkan, dan kini ia siap bersinar. Pengakuan atas Aurora adalah sebuah batu loncatan raksasa yang membawa Karina ke level yang sama sekali berbeda di horologium. Tidak lagi hanya seorang asisten perakit yang teliti, ia kini resmi dipromosikan menjadi desainer dan teknisi bespoke. Sebuah posisi yang sangat diidamkan oleh banyak seniman jam tangan di industri ini. Ruang kerjanya kini lebih besar dan modern,
dilengkapi dengan peralatan mutakhir untuk desain 3D dan perakitan mikro, serta tim asisten kecil yang penuh semangat di bawah bimbingannya. Nama Karina, yang tadinya tak dikenal, mulai bergaung di kalangan internal perusahaan sebagai rising star. Seseorang dengan sentuhan magis dan visi unik dalam merakit serta mendesain jam tangan yang berkelas. Hidup Karina kini benar-benar dipenuhi dengan pekerjaan yang ia cintai. Setiap hari adalah sebuah petualangan kreatif. Ia merancang jam tangan unik untuk para kolektor kaya raya dari seluruh penjuru dunia, mulai dari jam tangan saku dengan ukiran rumit yang menceritakan silsilah keluarga, hingga chronograph rumit dengan komplikasi tourbillon yang hanya diproduksi terbatas. Masing-masing adalah sebuah karya seni bergerak. Setiap proyek adalah sebuah tantangan baru yang memacu otaknya, dan setiap penyelesaian adalah kepuasan yang mendalam, jauh melebihi kemewahan materi. Gajinya pun kini jauh lebih layak, memungkinkannya menyewa apartemen yang lebih luas dan nyaman untuk dirinya sendiri di pusat kota Neuchâtel. Meskipun ia masih sering makan malam bersama Bimo di apartemen sederhana sepupunya itu. Di tengah kesibukan yang mengasyikkan itu, ia sesekali mendengar kabar samar-samar dari Bimo, yang masih berhubungan dengan teman-teman lama di Jakarta melalui media sosial. Arga, suaminya yang dulu, kini tampak sangat berambisi memperluas kerajaan bisnisnya di Indonesia. Ia dikabarkan sedang gencar mengakuisisi banyak perusahaan properti kecil, mengambil alih proyek-proyek pembangunan besar di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, dan namanya semakin melambung tinggi di dunia properti Indonesia, sering muncul di majalah bisnis terkemuka. Karina hanya tersenyum tipis mendengar kabar itu. Ia tidak lagi merasakan cemburu, iri, atau sakit hati. Fokusnya hanya pada jam tangannya, pada impiannya yang kini telah menjadi nyata. Ia telah menemukan kebahagiaan yang otentik. Suatu hari yang cerah di awal musim semi, email masuk ke kotak masuknya dengan subjek yang menarik perhatiannya. Undangan resmi Pameran Jam Tangan Internasional Geneva, GPHG, 2020. Karina hampir tidak percaya dengan apa yang ia baca. Geneva Watchmaking Grand Prix, GPHG, adalah ajang paling bergengsi di dunia horlogerie, semacam Oscar bagi para pembuat jam tangan. Hanya merek-merek terbesar dan desainer paling inovatif yang bisa unjuk gigi di sana, memamerkan kreasi terbaik mereka. Ini adalah panggung global yang sesungguhnya. Karina membaca email itu berulang kali, memastikan ia tidak salah. Horologium, perusahaannya, ingin mengirimnya sebagai representasi perusahaan, dengan membawa koleksi Aurora, yang kini sudah ia kembangkan menjadi beberapa varian, masing-masing dengan sentuhan unik dan komplikasi berbeda. Jantungnya berdebar kencang, memompa adrenalin. Ini adalah panggung terbesar dalam karirnya. Kesempatan untuk menunjukkan karyanya kepada dunia, kepada ribuan pasang mata, dan mungkin juga kepada masa lalunya. Persiapan untuk GPHG sangat intens. Karina bekerja siang dan malam, seringkali melupakan waktu makan, memastikan setiap detail koleksi Aurora sempurna tanpa celah. Ia menambahkan sentuhan pribadi pada setiap varian, membuatnya tidak hanya presisi secara mekanis, tetapi juga memiliki nilai artistik dan cerita yang mendalam. Bimo sering membantunya, memberikan semangat, membawa makanan ringan, dan mendengarkan keluh kesahnya. "Kak, ini akan jadi momenmu. Kamu pantas mendapatkannya," ujar Bimo berulang kali. Hari pameran tiba. Palexpo, Geneva International Exhibition Center, dipenuhi oleh kilau lampu sorot, aroma kemewahan, dan bisik-bisik para elit dunia horlogerie dari seluruh penjuru bumi. Stan Horologium tampak elegan dan minimalis, namun memancarkan aura prestise. Koleksi Aurora, milik Karina menjadi salah satu pusat perhatian, dipajang di display kaca anti peluru yang memantulkan cahaya. Para pengunjung, kolektor jam tangan kelas kakap, jurnalis dari majalah mode ternama, dan ahli horlogerie mengerumuni display jam tangannya, mengagumi keindahan desain yang inovatif dan presisi mekanisme yang memukau. Karina, dengan gaun sederhana namun elegan, menjelaskan filosofi di balik Aurora dengan percaya diri, menceritakan bagaimana setiap detak jam itu melambangkan cahaya fajar setelah kegelapan malam yang panjang. Di tengah keramaian dan sorotan lampu, saat ia sedang menjelaskan tentang komplikasi moon phase pada salah satu varian Aurora kepada seorang kolektor dari Timur Tengah, pandangan Karina tak sengaja menangkap sosok yang sangat familiar. Postur tubuhnya yang tegap, rambut hitamnya yang kini sedikit memutih di pelipis, dan setelan jas mewah yang melekat sempurna di tubuhnya. Itu adalah Arga. Ia berdiri di kerumunan, sekitar 10 meter dari standnya,
mengamati koleksi jam tangan lain dengan wajah penuh keangkuhan yang sama seperti dulu, memegang ponsel yang ia pakai untuk memotret. Karina merasa jantungnya berdebar kencang. Namun anehnya, bukan karena sakit hati, melainkan sebuah campuran antara kejutan dan ketenangan yang mendalam. Ia tidak menyangka akan bertemu Arga di sini, di Swiss, di panggung terbesar dalam hidupnya. Arga kemudian melangkah mendekat, tertarik pada keramaian di stan Horologium dan bisik-bisik kagum dari para pengunjung. Matanya menyapu koleksi jam tangan yang dipamerkan, lalu pandangannya terhenti pada Aurora yang bersinar. Ada ekspresi kekaguman yang jelas di wajahnya, tatapan seorang pria yang mengerti nilai keindahan dan presisi. Ia mengangkat tangannya untuk menyentuh displei kaca, hendak melihat lebih dekat, seolah ingin meraih keindahan itu. Dan kemudian, matanya bertemu dengan mata Karina. Senyum tipis yang terukir di wajah Arga seketika luntur. Ekspresi kekaguman berubah menjadi keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Matanya melebar, rahangnya sedikit mengendur. Kemudian, perlahan, ekspresi itu berubah menjadi jijik, amarah, dan rasa tak percaya yang mendalam. "Kah, Karina?" bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah kebisingan, seolah ia melihat hantu. Ia melihat Karina berdiri di sana, bukan sebagai wanita terbuang yang ia kenal, bukan sebagai korban yang menyedihkan, melainkan sebagai seorang desainer jam tangan sukses, bersinar terang di panggung internasional, memancarkan aura kepercayaan diri yang tak terbantahkan. Karina menatapnya lurus, tanpa berkedip. Tidak ada lagi rasa sakit, kesedihan, atau dendam yang membara di matanya. Hanya ketenangan, kekuatan, dan sedikit kepuasan. "Halo, Arga," sapanya, suaranya mantap, penuh otoritas, tanpa sedikit pun keraguan atau ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa benar-benar bebas dari bayangan Arga, bebas dari belenggu masa lalu yang menyakitkan. Ia telah bangkit. Inilah detik-detik kemenangan yang telah ia nantikan, kemenangan yang tertunda, kini terasa begitu nyata dan manis di panggung dunia. Waktu seolah berhenti membeku. Membentangkan jurang tak terlihat di antara Arga dan Karina. Riuh rendah pameran GPHG yang megah, bisikan para pengunjung yang antusias, kilau ratusan jam tangan mewah yang memantulkan cahaya, semua lenyap tak terdengar oleh Karina. Yang ada hanyalah Arga, berdiri kaku beberapa langkah di depannya, dengan wajah yang kini menunjukkan campuran rumit antara keterkejutan yang membisu, kemarahan yang tertahan, dan entah, secuil penyesalan yang samar-samar terlihat. Karina tak lagi membaca wajah Arga dengan mata cinta yang dulu buta, melainkan dengan ketajaman seorang pengamat yang telah belajar pahitnya realitas, seorang penyintas yang telah ditempa oleh api pengkhianatan. "Kah, Karina? Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana bisa?" Pertanyaan Arga terdengar seperti desisan tak percaya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Karina. Ada getaran tak percaya yang jelas dalam suaranya, seolah ia baru saja melihat hantu dari masa lalu yang ia kubur dalam-dalam, hantu yang kini berdiri bersinar di depannya. Karina menarik napas dalam, membiarkan udara dingin Swiss mengisi paru-parunya. Kali ini, ia tidak akan gemetar. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan membiarkan Arga melihat celah kelemahannya, tidak akan memberikan kepuasan itu. "Aku bekerja di sini, Arga," jawabnya dengan suara tenang dan jelas, bahkan nyaris tanpa emosi. Dengan gerakan halus, ia menunjuk logo Horologium yang terukir elegan di latar belakang stan pameran. "Aku adalah desainer dan teknisi bespoke untuk Horologium." Ia melihat sorot mata Arga semakin melebar, rahangnya mengeras, wajahnya memucat. Arga tahu betul reputasi Horologium di dunia horlogerie global. Ini bukan sembarang pabrik jam tangan. Arga melirik jam tangan, Aurora, yang dipajang megah di etalase, menyinari sekelilingnya dengan kilau keemasan, lalu kembali menatap Karina dengan pandangan tak percaya. Wajahnya yang semula angkuh kini sedikit memucat. Ia melihat jam tangan itu dengan detail yang lebih teliti, matanya tak mampu menyembunyikan kekaguman dan keraguan. "Jam tangan ini benar-benar karyamu? Kamu yang membuatnya?" "Ya, ini adalah Aurora. Desain dan rakitanku sendiri, dari awal hingga akhir," jawab Karina tanpa emosi berlebihan. Namun ada kebanggaan yang tak bisa ia sembunyikan dalam nada suaranya. Ia melihat Arga menelan ludah dengan susah payah, sebuah gestur yang ia tahu menandakan kecanggungan, kekalahan, atau mungkin rasa malu yang mulai menyelinap.
Kerumunan di sekitar mereka mulai menyadari ketegangan yang tiba-tiba muncul. Bisikan-bisikan penasaran mulai terdengar. Beberapa jurnalis yang cerdik dan kolektor yang tertarik dengan koleksi Aurora mulai saling berbisik dan memandang Arga dan Karina secara bergantian, penasaran dengan interaksi intens yang aneh ini. Salah satu asisten Karina dengan cemas mendekat, siap siaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di pameran bergengsi ini. Bagaimana bisa? Kamu tidak punya apa-apa saat itu. Aku mengusirmu tanpa apapun. Arga akhirnya berhasil mengeluarkan kata-kata. Suaranya naik 1 oktav, ada sedikit kepanikan dan kepahitan yang terselip. Ia teringat jelas bagaimana ia melemparkan uang ke lantai, di kaki Karina, mengusirnya dari rumah tanpa sepeser pun harta yang melekat. Adegan itu kini menjadi bumerang yang menghantamnya telak. Karina tersenyum tipis. Senyum yang bukan senyum bahagia atau gembira, melainkan senyum kepuasan yang dingin, sebuah pembalasan yang disajikan dalam keheningan. Terkadang, Arga, kehilangan segalanya adalah cara terbaik untuk menemukan dirimu yang sebenarnya. Kamu mengambil semua hartaku, semua yang tertera di atas kertas. Tapi kamu tidak bisa mengambil kemampuanku, ketekunanku, atau semangatku untuk bangkit. Setiap kata-katanya adalah pukulan telak yang ia berikan dengan tenang dan presisi, tanpa emosi berlebihan, namun mengandung kekuatan yang menghancurkan. Arga tampak benar-benar terpojok. Ia melihat sekeliling, menyadari tatapan ingin tahu dari orang-orang. Harga dirinya, yang selama ini dibangun di atas pondasi kekuasaan, kekayaan, dan citra sempurna, kini sedikit demi sedikit runtuh di hadapan seorang wanita yang pernah ia buang dan remehkan. Ia melihat keberhasilan Karina, yang terpampang nyata dan tak terbantahkan dalam bentuk jam tangan, Aurora, yang kini menjadi buah bibir pameran, bahkan mungkin akan memenangkan penghargaan. Sebuah pengakuan tak terucap, sebuah kesadaran yang pahit, bahwa ia telah meremehkan Karina, meremehkan kekuatan jiwa wanita yang ia injak-injak dengan begitu kejam. Aku tidak menyangka. Arga bergumam, matanya menghindari tatapan Karina, pandangannya melayang kemana-mana kecuali ke mata Karina. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Bahasa tubuhnya menunjukkan kekalahan yang nyata. Bahu yang sedikit merosot, tangan yang mengepal, dan wajah yang memerah padam karena malu. Pria yang dulu begitu dominan, yang selalu terlihat percaya diri, kini tampak kecil dan tak berdaya di hadapan mantan istrinya. Karina tak lagi ingin memperpanjang drama ini. Tujuannya bukan untuk mempermalukan Arga di depan umum, melainkan untuk menegaskan keberadaannya, kemenangannya yang sejati. Ia telah melampaui Arga, bukan dalam hal harta benda yang fana, tetapi dalam hal martabat, jati diri, dan passion yang murni. Jika Anda sudah selesai, Tuan Arga, saya harus kembali melayani para tamu yang terhormat. Ucap Karina dengan nada profesional, dingin, dan tegas. Sengaja menggunakan sebutan Tuan Arga yang formal, menandakan bahwa tidak ada lagi hubungan pribadi, tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi ikatan di antara mereka. Sebuah tembok tebal telah dibangun. Arga terhenyak mendengar panggilan itu. Tuan Arga. Sebuah penolakan yang lebih tajam dari pedang manapun. Ia mengangguk kaku, tanpa kata, lalu berbalik dan buru-buru pergi dari stan horologium, menyingkir dari tatapan mata yang penuh rasa ingin tahu, menghilang di keramaian pameran yang seolah menelannya. Langkahnya tidak lagi tegap dan angkuh, melainkan terburu-buru, seperti orang yang melarikan diri dari sebuah kenyataan pahit yang baru saja menghantamnya. Karina melihat punggung Arga yang menjauh, perlahan menghilang dari pandangannya. Tidak ada kegembiraan meledak-ledak atau sorakan kemenangan dalam dirinya. Hanya ada rasa lega yang luar biasa, damai yang mendalam, dan sebuah kepuasan yang mengalir hangat. Ia telah mendapatkan pengakuan yang sejati, bukan dari pria yang menghinanya, melainkan dari dirinya sendiri dan dari dunia yang kini menghargai bakat dan perjuangannya. Klimaks ini bukan tentang pertengkaran fisik atau perebutan harta, melainkan pertarungan tatapan, pertarungan jiwa, di mana Karina telah memenangkan pertempuran paling penting, menemukan kembali dan membangun jati dirinya yang sejati. Ia berdiri tegak, di atas panggung dunia, seorang diri, dan bersinar. Setelah Arga pergi dengan langkah tergesa, menghilang di telan keramaian pameran yang megah, suasana di stan horologium kembali normal, seolah interupsi sesaat itu tak pernah terjadi. Namun bagi Karina, dunia telah berubah secara fundamental. Beban berat yang selama ini tak disadarinya, yang menempel pada dirinya seperti parasit tak terlihat, kini terlepas sepenuhnya.
Ada cahaya terang yang membuncah di hatinya, cahaya kebebasan sejati yang membebaskan. Ia menyadari bahwa kemenangan terbesarnya bukan hanya diakui sebagai desainer jam tangan berbakat, tetapi juga berhasil melepaskan diri dari belenggu masa lalu yang menyakitkan dan bayangan pria yang pernah menghancurkannya. Monsieur Dubois dan beberapa anggota manajemen Horologium segera mendekati Karina. Wajah mereka menunjukkan keheranan dan rasa ingin tahu yang tak bisa disembunyikan. Mereka jelas menyaksikan interaksi singkat namun penuh tensi antara Karina dan Arga. Wajah mereka mengernyit samar, seolah mencoba mengartikan drama yang baru saja mereka saksikan. "Nona Karina, apakah pria tadi kenalan Anda?" tanya Monsieur Dubois hati-hati. Suaranya sedikit melunak, ada nada protektif dan simpati yang terselip. Ia melihat kemarahan di mata Arga dan ketenangan di mata Karina. Karina tersenyum tipis, senyum yang merekah dari lubuk hati terdalam, bukan senyum palsu seperti dulu. "Dia adalah masa lalu saya, Monsieur. Masa lalu yang kini tidak lagi berarti, dan tidak akan pernah saya biarkan menyentuh masa depan saya." Ia tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Tatapan mata Monsieur Dubois dan para manajer lain memahami. Mereka melihat bukan hanya seorang desainer brilian, tetapi juga seorang wanita yang telah melalui badai hebat dan bangkit dengan gagah berani, lebih kuat dari sebelumnya. Kisah itu, meskipun tak terucap penuh, terpancar dari aura Karina. Sejak hari itu, karir Karina melesat bagaikan roket yang melesat ke angkasa. Koleksi Aurora mendapatkan pujian kritis yang luar biasa dari berbagai jurnalis internasional terkemuka, seperti Hodinkee dan Watchtime. Artikel-artikel tentang desain inovatifnya yang memadukan keindahan estetika dengan presisi mekanis, serta kisah inspiratif di balik pembuatannya, tersebar luas di majalah-majalah horlogerie terkemuka di seluruh dunia. Ia diundang menjadi pembicara tamu di berbagai forum industri jam tangan, menceritakan perjalanannya dari kehancuran menuju penemuan diri dan kejayaan. Horologium, dengan bangga, menjadikannya salah satu ikon utama mereka, menempatkan wajahnya di kampanye iklan global. Hidup Karina kini jauh dari kemewahan semu dan tuntutan sosial yang dulu mencekiknya. Ia masih tinggal di apartemennya, kini sedikit lebih besar dan nyaman berkat kenaikan gajinya yang signifikan, tetapi tetap sederhana jika dibandingkan dengan istananya dulu di Jakarta. Ia tidak lagi mengejar barang-barang mewah, tas desainer terbaru, atau status sosial yang hanya fata morgana. Kebahagiaannya yang sejati kini datang dari setiap jam tangan yang ia ciptakan, dari setiap detak mesin yang ia rakit dengan tangannya sendiri, dari setiap ide yang ia tuangkan menjadi kenyataan. Ia menemukan kedamaian yang mendalam dalam proses kreatif, dalam belajar tanpa henti dari setiap tantangan, dan dalam kontribusi nyata yang ia berikan pada seni horlogerie. Ia seringkali menghabiskan malam di bengkel pribadinya, dikelilingi mesin dan perkakas, merasa lebih hidup dari sebelumnya. Hubungannya dengan Bimo semakin solid, menjadi sebuah ikatan persaudaraan yang tak tergoyahkan. Bimo adalah saksi bisu setiap langkah perjalanannya, dari titik terendah hingga puncaknya, dan menjadi sahabat sejati yang selalu mendukung tanpa pamrih. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi tawa dan cerita, tanpa beban masa lalu yang mengikat. Bimo sering bercanda bahwa Karina kini adalah kakak kaya raya yang tetap sederhana. Tentu saja, Arga tidak pernah lagi muncul dalam hidupnya. Informasi terakhir yang Karina dengar melalui Bimo, yang sesekali masih berinteraksi dengan lingkaran sosial di Jakarta, adalah bahwa bisnis properti Arga di Indonesia memang terus berkembang pesat, meraih keuntungan miliaran. Namun, rumor mengatakan bahwa kehidupan pribadinya kacau balau, sering berganti pasangan, terjebak dalam lingkaran kemewahan hampa, dan tidak pernah menemukan kebahagiaan sejati. Arga, si pria ambisius itu, dikabarkan semakin kesepian di puncak kesuksesan finansialnya. Karina tidak lagi peduli. Kisah Arga sudah bukan bagian dari ceritanya. Itu adalah bab yang telah lama ditutup. Beberapa tahun kemudian, di sebuah pameran eksklusif di Paris, Karina merilis koleksi jam tangan barunya yang sangat dinantikan, yang ia namakan Phoenix. Jam tangan ini memadukan desain klasik Swiss yang elegan dengan sentuhan modern yang berani dan inovatif, dilengkapi dengan komplikasi mekanis yang sangat langka dan belum pernah ada sebelumnya. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan majalah horlogerie terkemuka dunia, Revolution Watch, seorang jurnalis bertanya kepadanya tentang filosofi di balik nama Phoenix yang penuh makna. Karina tersenyum, menatap lurus ke kamera, matanya memancarkan ketenangan dan kekuatan. Phoenix adalah simbol kebangkitan dari abu,
sebuah representasi dari harapan dan ketahanan. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan, kehancuran, atau titik terendah dalam hidup. Namun, yang terpenting bukanlah seberapa keras kita jatuh, melainkan seberapa kuat kita bangkit kembali, membangun diri dari nol, dan menemukan cahaya di tengah kegelapan yang paling pekat. Ia melihat jam tangan Phoenix di pergelangan tangannya. Jarumnya berdetak pelan dan stabil. Setiap detik adalah bukti nyata dari perjalanannya yang luar biasa. Ia telah kehilangan harta, namun mendapatkan kembali dirinya yang sejati. Ia telah dibuang dan diremehkan, namun kini dihormati dan dikagumi. Ia telah menangis sendirian dalam kegelapan, namun kini tersenyum terang di bawah sorotan panggung dunia. Detak waktu yang baru telah dimulai untuk Karina. Detak yang jauh lebih berharga daripada gemerlap berlian atau kilau emas manapun. Ia adalah master bagi waktunya sendiri, pencipta takdirnya, dan seorang wanita yang akhirnya menemukan kebahagiaan sejati dalam kemandirian, passion, dan jati dirinya yang utuh. Kehidupan Karina terus berdetak seirama dengan jam tangan ciptaannya. Ia kini dikenal bukan hanya sebagai desainer dan teknisi ulung di horologium, tetapi juga sebagai figur inspiratif di dunia horlogerie. Undangan untuk berbicara di universitas-universitas terkemuka, tampil di acara televisi internasional, dan menjadi juri kompetisi desain jam tangan berdatangan. Karina menerima semua itu dengan rendah hati, selalu menekankan pentingnya ketekunan, integritas, dan passion dalam menghadapi setiap cobaan. Ia tidak lagi hanya mendesain jam tangan mewah untuk segelintir elit. Terinspirasi oleh perjalanannya sendiri, Karina meluncurkan sebuah inisiatif sosial melalui Horologium, program pelatihan pembuatan jam tangan bagi wanita-wanita yang kurang beruntung atau menjadi korban kekerasan rumah tangga. Ia percaya bahwa keterampilan dan kemandirian adalah kunci untuk bangkit dari keterpurukan. Program ini dimulai di Swiss, bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial, dan mendapatkan respons luar biasa. Wanita-wanita dari berbagai latar belakang, yang juga pernah merasa kehilangan segalanya, kini menemukan harapan baru melalui seni pembuatan jam tangan. Karina sendiri yang sering turun tangan, mengajar dengan sabar, membagikan kisahnya, dan menjadi mentor bagi mereka. Melihat mata mereka berbinar saat berhasil merakit mesin jam pertama mereka, adalah kebahagiaan yang tak terhingga bagi Karina. Kemandirian finansialnya kini jauh melampaui apa yang pernah ia miliki saat bersama Arga. Namun, ia tidak lagi terobsesi dengan angka di rekening bank. Uang baginya adalah alat untuk menciptakan perubahan positif, untuk membantu orang lain menemukan passion mereka, seperti ia menemukan miliknya. Ia hidup nyaman, namun sederhana, dikelilingi oleh hal-hal yang benar-benar ia hargai. Perkakas kerjanya, sketsa desain, dan buku-buku. Hubungan dengan orang tuanya di Jakarta pun semakin membaik. Mereka bangga luar biasa melihat transformasi putrinya. Sesekali, mereka datang berkunjung ke Swiss, atau Karina yang pulang ke Jakarta. Setiap kali pulang, ia tidak lagi menginjakan kaki di rumah mewah yang dulu ia tinggali. Ia memilih untuk bertemu di tempat lain, menjauhkan diri dari bayang-bayang masa lalu. Tahun demi tahun berlalu. Nama Arga semakin samar dalam ingatannya, menjadi sekadar nama dalam sebuah babak yang telah usai. Kehidupannya yang gemerlap di Indonesia hanya sesekali ia dengar sebagai desas-desus, namun tidak lagi mempengaruhi dirinya. Karina telah membangun dunianya sendiri, sebuah dunia di mana ia adalah ratunya, bukan karena Arga, tetapi karena dirinya sendiri. Suatu sore yang tenang, Karina duduk di studio desainnya, memandangi senja yang jatuh di pegunungan Alpen. Sebuah jam tangan prototipe terbarunya tergeletak di meja, memancarkan kilau perak dan emas. Itu adalah jam tangan yang memadukan keindahan astronomi dan presisi horlogerie, dengan dial yang menampilkan konstelasi bintang yang bergerak. Ia meraih jam itu, memutar crownnya, dan mendengarkan detakannya. Tik-tok, tik-tok. Suara itu bukan lagi pengingat waktu yang terbuang, melainkan simfoni kehidupan baru. Hidupnya kini adalah sebuah orkestra yang harmonis. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, dimainkan dengan tujuan dan makna. Karina menutup matanya, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia telah kehilangan segalanya, namun mendapatkan lebih banyak lagi. Kemandirian, harga diri, passion, dan kemampuan untuk memberi. Perjalanan itu berat, penuh air mata dan rasa sakit, tetapi ia berhasil melewatinya. Ia adalah Karina, wanita yang jatuh, bangkit, dan akhirnya
bersinar terang dengan cahayanya sendiri, menciptakan detak waktu yang baru, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa sejati-jati kekayaan bukanlah tentang harta benda yang bisa diambil, melainkan tentang jiwa yang tak bisa dihancurkan. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, membawa Karina jauh melampaui mimpi terliarnya sekalipun. Ia tidak lagi hanya dikenal di kalangan horlogerie sebagai desainer jenius atau teknisi ulung dari horologium, melainkan sebagai ikon, seorang visioner yang membawa dimensi baru pada seni pembuatan jam tangan. Wajahnya sering menghiasi sampul majalah bisnis dan gaya hidup global. Ia diundang ke forum-forum ekonomi dan inovasi, bukan sekadar pameran jam tangan. Namun, di balik sorotan dan pujian, Karina tetaplah Karina yang dulu, sosok yang rendah hati, dengan tangan yang selalu siap untuk menciptakan. Program pelatihan pembuatan jam tangan bagi wanita-wanita yang kurang beruntung, yang ia gagas dengan nama Detak Harapan, telah berkembang pesat. Dimulai dari sebuah ruangan kecil di Swiss, kini, Detak Harapan memiliki cabang di beberapa negara, termasuk satu pusat pelatihan di Jakarta, Indonesia. Karina memastikan dirinya sendiri yang memimpin pembukaan pusat pelatihan di Jakarta, sebuah langkah yang penuh makna. Ia ingin perempuan-perempuan di tanah kelahirannya, yang mungkin mengalami nasib serupa dengannya, tahu bahwa ada jalan keluar, ada harapan untuk bangkit. Setiap kali ia mengajar di Jakarta, melihat antusiasme para peserta yang sebagian besar adalah korban kekerasan atau perceraian yang membuatnya kehilangan segalanya, Karina melihat cerminan dirinya yang dulu. Ia akan berbagi kisahnya, tanpa malu, tanpa ragu. Ia bercerita tentang kejatuhannya, tentang Arga, tentang penemuan kembali dirinya di Swiss. Kisahnya selalu disambut dengan tangis haru dan tepuk tangan meriah, menjadi bukti nyata bahwa dari abu kehancuran, Phoenix bisa bangkit. Ini bukan tentang membuat jam tangan yang mahal, atau bahkan sekadar jam tangan, ujarnya dalam salah satu sesi pelatihan di Jakarta. Ini tentang memahami mekanismenya, tentang presisi, tentang kesabaran. Dan yang terpenting, ini tentang menemukan kembali detak di dalam diri kalian. Detak itu adalah passion, semangat, dan kemandirian yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Kemandirian finansial Karina kini memang luar biasa. Ia adalah wanita mandiri yang sangat kaya raya, namun gaya hidupnya tetap jauh dari glamor berlebihan. Ia berinvestasi pada proyek-proyek sosial, mendukung startup yang fokus pada pemberdayaan perempuan, dan menyumbangkan sebagian besar pendapatannya untuk pengembangan Detak Harapan. Ia memiliki jet pribadi untuk perjalanannya yang padat, namun saat tidak bekerja, ia masih lebih memilih menghabiskan waktu di apartemen sederhananya di Neuchâtel, dikelilingi buku, sketsa, dan perkakas jam. Hubungannya dengan Bimo semakin mendalam. Bimo kini menjabat sebagai direktur operasional untuk Detak Harapan, cabang Swiss, menjadi tangan kanan Karina dalam menyebarkan visinya. Mereka adalah tim yang tak terpisahkan, berbagi tawa dan dukungan dalam setiap langkah. Mengenai Arga, kabar terakhir yang ia dengar, beberapa tahun setelah pertemuan di GPHG, adalah bahwa bisnis propertinya mengalami gejolak. Spekulasi yang berlebihan dan manajemen yang kurang hati-hati membuat Arga mengalami kerugian besar. Ia tidak bangkrut, namun reputasinya tercoreng dan kekayaannya menyusut drastis. Karina tidak merasakan euforia atau rasa puas. Ia hanya merasakan sebuah konfirmasi bahwa kekayaan yang dibangun di atas pondasi kebohongan dan kehancuran orang lain, pada akhirnya, tidak akan pernah bertahan lama. Suatu sore di Jakarta, Karina duduk di beranda belakang rumah orang tuanya, tempat dulu ia menemukan ide tentang jam tangan. Ia melihat ibunya menyirami tanaman, dan ayahnya membaca koran. Sebuah kehidupan yang sederhana, namun penuh cinta dan ketenangan. Di pergelangan tangannya, melingkar sebuah jam tangan prototipe unik yang ia buat khusus untuk dirinya sendiri. Jam itu memiliki dial transparan, menampakkan seluruh mekanisme mesin yang berdetak dengan indah. Setiap roda gigi bergerak sempurna, setiap pegas meregang dan mengendur dengan ritmis. Ia tersenyum, menatap jam itu. Tik-tok, tik-tok. Detak waktu itu bukan lagi sekadar penanda detik, menit, atau jam. Itu adalah simfoni kehidupannya yang baru. Sebuah melodi kebangkitan dan keberanian. Karina telah menciptakan lebih dari sekadar jam tangan. Ia telah menciptakan warisan. Warisan detak hati yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada apa yang bisa dimiliki, melainkan pada apa yang bisa dibangun kembali, dan apa yang bisa diberikan kepada dunia. Ia adalah Karina,
Sang Phoenix yang telah membuktikan bahwa meskipun badai bisa menghancurkan segalanya, ia tidak akan pernah bisa memadamkan cahaya dari jiwa yang tangguh.